Mana ini belum tambah matang. Silakan. Teman-teman dari pihak saat ini sudah ada di sini dari rumah sakit sebagai yang menyampaikan hasil kemarin sosialisasi oleh Dinas Kesehatan bersama PKS seperti dari Polres dengan sama dengan ASKES kemudian dilakukan rapi masalah penerapan standar harga dan penelitiannya dan cukup lengkap ya, sudah lengkap ya, saya terima kasih. Tambahan sedikit Pak, jadi kemarin manajemen Bapak kita lakukan sosialisasi. Kesnya nggak ada tapi. Ada di pojok tentang harga, kemudian untuk seluruh rumah sakit itu keberatan. Tadi pagi saya telepon Pak Dirjen, Prof. Akmal. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada Permenkes 416 itu sudah ada perubahannya. Kalau minimal menggunakan itu kita aman Pak. Jadi kita juga nggak ingin rumah sakit vertikal hadir semua itu rugi kemudian sekarang sekarang lingkungan Pak semuanya dengan meninggalnya daerah kemudian tadi mengalami patung itu kita yang disalahkan posisinya seperti itu saja Pak. Dan mohon dipertimbangkan tentang terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan bagi kami satu kerjasama yang baik sebetulnya kita mau. Makanya kita minta hari ini supaya dituntaskan dengan PT ASKES. Jadi PT ASKES sudah tidak bisa memaksakan sebuah tarif yang tidak masuk akal juga. Walaupun memang kita ingin menguji coba. Kalau DKI bisa, berarti seluruh daerah lain bisa. Ini untuk BPJS 2014. Nah, tapi kalau dalam diskusi kita sudah tidak bisa, untuk apa kita paksakan gitu Pak. Jadi PT ASKES yang harus mengintrospeksi diri. Kalau Jakarta tidak jalan, 2014 pasti berantakan seluruh Indonesia. Nah tarif yang kita pakai ini kan bukan kitab suci itu Pak. Lagi pula kan ini uang kami gitu. Itu kan uangnya kami Pak. Nah cuma sekarang kita berdebat. Ini masalah ini saya perlu jelaskan. Dulu jam kesda saja banyak rumah sakit swasta ikut dan ada juga yang keberatan. Walaupun jam kesda bagi beberapa swasta sudah bisa terima ya tarifnya. Tarifnya kalau jam kesda bisa terima. Nah cuma sekarang ada masalah kami di DPRD-nya. Jam kesda dulu bagus, itu 50.000 PM-nya 50.000 nih. Itu bagus. Nah ternyata akan dihitung-hitung orang yang tidak mampu berobatnya ada 4,7 juta, bukan 1,2 juta. Jadi sebenarnya kalau kita bicara jujur lagi, ya, kita ini suka bohongin angka gitu. Kalau negara membuat ya untuk mengkategorikan orang tidak mampu. Jadi bayangkan di Indonesia mengukur seseorang di atas garis kemiskinan itu pakai 250 kalori, 250 kalori. Itu dihargai dengan uang hanya 380.000. Jadi kalau siapapun penghasilan di atas 380.000 lebih, maka dia bukan di garis kemiskinan. Padahal PBB menerapkan $2, berarti 600.000. Kalau kita gunakan kebutuhan hidup layak, kita survei kebutuhan hidup layak di Jakarta itu kira-kira 1,9 juta. Nah logika kita kalau kita gunakan cara manusia gitu ya, logika siapapun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak dia, berarti dia miskin sebetulnya. Nah ini yang saya perdebatkan di Jogja, depan Wapres semua. Saya tidak setuju di kalimat ini menggunakan kalori saya mau gunakan kebutuhan hidup layak.
Dan kebutuhan hidup layak kita pun masih bisa diperdebatkan lagi Pak. Kita hanya menggunakan 60 komponen. Dunia menggunakan 120 komponen. Nah makanya di dalam 60 komponen tadi, dulu kita 40, lebih konyol lagi nih. Dulu untuk jadi naik 60 komponen. 60 komponen ada komponen kesehatan. Di situ hanya 25.000 kira-kira. Bukan beli asuransi kesehatan, sabun, sampo, odol gigi, sikat gigi. Ini kan gendeng gitu. Lalu gimana supaya ada jaminan kesehatannya, asuransi? Itu mesti yang di 120 komponen. Dan pemerintah kita tidak berani mensurvei 120 komponen. Kalau itu disurvei di Jakarta, bahwa tahu nggak kebutuhan hidup layaknya berapa? 2,7 juta. Jadi artinya kita semua punya keluarga, kita punya rumah tangga. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu kalau di Jakarta punya uang kira-kira 3 juta bisa nggak hidup sebetulnya? Udah, itu udah masih tinggal di gubuk derita sewanya. Itu udah susah sekali. Anak sekolah kalau sakit udah lewat aja udah. Orang gaji 10 juta saja kalau dia kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, sakit lewat. Kalau dia tidak mengerti beli asuransi ya. Nah justru kami sebetulnya Jamkes kami dirancang sebetulnya untuk orang itu bayar, tidak ada gratis. Jadi orang politik kita ini salah. Saya perlu jelaskan ini supaya kita bisa mulai mengerti ke arah mana nanti kita bisa ketemuan. Jadi kita tidak ada paksaan itu. Ya di politik kita ngomong ya, tidak mungkin lah kan haknya Bapak Ibu yang punya rumah sakit. Tapi kan kita juga ingin cari titik temu. Ya. Jadi kami itu waktu saya memulai ini tahun 2006 awal, saya mulai 2005 saya mulai di Belitung Timur. Saya membaca undang-undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Nah, saya secara pribadi inilah yang saya ingin sebetulnya. Untuk melepaskan saya pertama secara egois sebetulnya. Saya tidak sanggup lagi menolong orang sakit sebagai swasta. Sakit datang ke rumah. Makanya saya berpikir kenapa negara tidak membuat sebuah sistem asuransi yang bisa orang dipotong lalu dia tanggung bersama. Ini kan gotong royong sebenarnya. Uang orang yang sehat bantu yang sakit kira-kira begitu kan. Kalau kita sakit bisa sedekahkan kita langsung sehat kita juga mau berapa pun kita mau kasih. Nah ini konsep. Nah itu yang waktu saya baca itu, ya saya dipengaruhi dari Profesor Hasbullah segala macam itu yang Pak Fahmi Idris, ya saya baca itu, saya pikir orang kopi itu harusnya ada, tapi sayang BPJS-nya belum ada. Amanatnya 5 tahun. Nah saya lihat gerakan di pemerintah ini tidak mungkin jalan BPJS. Nah saya masih senang, saya masih termasuk sampai jam 12 malam ketokin palu, saya nungguin BPJS Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tahun nah, saya di DPR, saya di Badan Legislasi. Nah, waktu saya masuk, saya kerjasama dengan Komisi 9 dengan baik. Saya bukan Komisi 9, bukan dokter juga. Tapi saya berusaha dorong ini jadi. Tapi sekali jadi, semalam baru saya bicara dengan Menko Kestra, kita juga agak kecewa dengan Menteri Keuangan ketika mengajukan 23.000 dia tolak 15.500. Nah, Pak Menko bicara sama saya semalam, kita akan perjuangkan 17.000. Saya 17.000, 23.000 ini tidak jalan. Tapi Bapak tekan di bawah itu, saya bilang. Nah ini persoalan. Jadi memang kalau orang lihat kelakuan saya itu, saya bukan dokter itu, saya cuma ingin orang tidak cari saya kalau sakit. Tunjukin KTP. Dan rumah sakit juga akan senang. Nah kami inginnya itu bukan kesehatan gratis. Orang yang bilang saya kesehatan gratis. Sebenarnya saya katakan saya membayarkan premi kalian sebagai bulan promosi gitu. Karena mau lagi kalau sistem auto debit dari bank belum ada, tidak mungkin seseorang pergi nagih dulu kan 6.000-an. Nagih 6.000 rupiah dari rumah ke rumah, nagihnya lebih mahal deh. Makanya saya pengen ada sistem IKTP. Tidak boleh dulu Pak, padahal bank pembangunan daerah saya sudah siap. Orang yang punya KTP langsung dikasih ATM. Saya masuk komisi 2, saya berantem lagi soal IKTP. Maksud saya untuk apa habiskan 6 triliun IKTP? Dianggarkan 6 triliun. Anda perintahkan saja seluruh bank pembangunan daerah di Indonesia. Seperti bank kita kalau di mahasiswa langsung dapat tuh kartu mahasiswa langsung ATM. Semua sekolah mewajibkan itu. Kita bisa murah.
Oh bahaya apa ya? Ini ada uang bisa seluruh dunia belanja kok. Cuma KTP apa bahayanya? Wah ditolak. Ini semua ada permainan. Ya sudah, saya harus kalah. Di DPR memang susah. Kita kan 1-2 orang berantem itu susah. Di Komisi 2. Tapi sekarang kita baik lagi ke Jakarta. Jakarta jauh lebih baik daripada daerah lain. Hampir semua pelosok punya ATM. BRI saja itu ada 4.000 lebih, 4.700. Di DKI banyak orang tidak pernah sadar, orang pikir BCA yang hebat di DKI. Salah. Yang paling hebat ATM ini BRI. Di mana-mana dia ada ATM bersama. Ya kami juga gaya kerjasama, jadi auto debit. Jadi orang bayar iuran semua debit. Nah nanti ke depannya kami ingin orang itu dipungut 50.000 gitu kira-kira, Bapak Ibu. Saya mengerti struktur rumah sakit. Kalau kelas 3, Bapak Ibu ngomong. Makanya undang-undang rumah sakit hanya mewajibkan 25%. Nah kewajiban kami harusnya 75%. Makanya semua RSUD kita harus seperti itu. Kalau puskesmas kami non kelas, semua kelas 3 kasarnya. Kayak gitu. Konsep kami seperti itu. Tapi swasta, kami juga tidak mungkin membuat banyak rumah sakit. Nah ini juga perlu kita ingatkan, jangan kejadian seperti sekolah swasta dulu. Angkatan saya waktu masuk SMA, tidak ada yang mau masuk negeri. Ada lah, Budi Utomo, SMA 1, oke, adik saya mau kena agak gampang masuk UI. SMA 2 di Harmoni, di Olimo, teman angkatan saya itu banyak yang mau, karena banyak anak turunannya juga bisa kasih uang duitnya kenceng. Tapi kalau negeri yang lain tidak mau, semua maunya swasta. Kalau swasta cukup berjaya begitu. Tapi kemudian negeri kita begitu baik, digratiskan semua nih dengan BOP, swasta kelimpungan. Kelimpungan sekarang. Swasta yang sedang-sedang tidak mahal, ambruk. Nah kami juga tidak ingin rumah sakit swasta ada di Jakarta yang berjasa ambruk. Setelah kami membangun besar-besaran Pak, dengan sistem baru sekarang. Saya sudah dapat izin dari LKPP dan dibantu UKP 4. Sekarang kalau saya bangun rumah sakit 1,5 tahun jadi Pak, bisa langsung isi kayak gitu. Karena kita langsung rancang bangun. Tentu tidak bisa secepat swasta, tapi kami cukup untuk bisa nyari swasta. Kalau dulu kami butuh 3 tahun sampai 4 tahun baru siap rumah sakit. X-1, dimundur-mundurin, tender lagi, tender. Sekarang kami cepat sekali. Kami akan buat rumah sakit yang besar, puskesmas yang besar untuk bisa rawat kita. Kami tidak ingin nanti kita jadi gesekan gitu dengan swasta. Kami yakin swasta tidak bisa mengalahkan kami selama kami dipimpin dari orang-orang jujur. Swasta tidak bisa mengalahkan kami. Kami punya uang banyak. Kami tidak perlu kembali modal. Dokter-dokter yang praktek di kami akan tawarkan. Sore, sekarang juga sudah pakai. Sore pakai alat semua praktek bagi hasil. Kan kira-kira begitu sekarang polanya. Ya dokter-dokter juga yang baik-baik akan masuk. Dan puskesmas kami akan terapkan 3 komponen gaji tahun depan. Sekarang baru 2. Kalau sekarang UMP ya. Yang kedua kita per kasus misalnya jasa medik. Yang ketiga kami mau berdasarkan kompetensi. Jadi ketika seorang dokter umum memiliki kemampuan di atas dokter umum, bisa dia gampang dia bisa mendeteksi sakit jantung, atau dia bisa mendeteksi, tentu dia tidak bisa lakukan pengobatan jantung atau operasi jantung, tapi minimal dia membantu untuk spesialis lakukan itu. Kami akan gaji dia lagi, kita akan bayar. Ketika dia dihitung dari mana? Kami akan hitung dari tingkat nasional. Kalau orang yang bisa HIV atau paru-paru, TBC bisa turun, demam berdarah bisa turun di daerah puskesmas binaan dia, maka dokter-dokter itu bisa dapatkan itu. Ini yang kita mau rancang tahun depan anggaran. Jadi dengan sistem ini kami yakin kita bisa jalan. Tapi jauh lebih baik lagi kalau swasta bisa jalan. Nah ini kenapa benar swasta? Nah, saya bukan orang sok nasionalis. Bukan sok nasionalis. Hampir seluruh perusahaan asuransi asing itu ngincer Indonesia, terutama Jakarta. Jadi ada pasar asuransi kesehatan yang besar yang belum
tergarap. Karena masyarakat kita itu belum dibangkitkan kesadaran berasuransi kesehatan. Nah, sebetulnya yang kami lakukan dengan ini, saya bilang sama swasta, waktu saya diprotes juga waktu saya lagi. Ini adalah membangkitkan kesadaran orang berasuransi. Jadi kami yang memakai uang kami mempromosikan ini. Nah, Bapak Ibu mau tidak mau ya harus pas-pasan tombok di kelas 3. Tetapi yang normal saja sudah tombok kok di kelas 3 kayak gitu. Kalau ditambah dengan kan tidak mungkin Bapak tombok lagi, nanti Bapak bisa kelimpungan. Nah, di sini hari ini kita pertemuan, maksud saya, setelah kita tahu konsep visi ini, kami ke depannya itu sebetulnya semua yang punya KTP DKI itu kalau mau kasih rekening bank, kayak kan sudah mulai pakai e-money, naik Transjakarta, nanti semua parkir, nanti kita semua tuh udah ke arah situ. Kami akan debit untuk asuransi. Nah, kami akan debit, hitungan kami itu kira-kira sudah jam kesda itu 50.000 per orang per bulan. 50.000. Nah, kalau 50.000 dia bisa masuk ke kelas 1-nya Bapak Ibu. Nah, dari kelas 1 Bapak Ibu sudah boleh, karena impas lah kira-kira. Kalau dia bisa masuk kelas 1 Bapak Ibu impas. Tapi kalau volume jumlahnya tinggi, untung. Langsung untung kalau kelas 1-nya tinggi. Ini untung. Kenapa? Saya yakin betul orang semua punya asuransi, kesadaran ini akan lebih tinggi, tapi dia juga akan memicu kompetensi dari rumah sakit. Kalau Bapak Ibu tidak bagus mutunya pasti out. Karena masyarakat akan makin memilih dan makin menuntut, termasuk RSUD kami. Begitu dia tidak bagus, kami akan singkirkan. Itu yang saya bilang, kalau pemilik rumah sakit pasti pusing sama kami. Saya swastakan rumah sakit kami. Ya, dokter-dokter swasta yang hebat-hebat, Anda kalau dibagi konglomerat cuma 10%, saya bagi hasil 50-50 semua. Pusing amat. Yang penting saya tidak subsidi ratusan miliar per rumah sakit. Kalau Anda dokter hebat, silakan pakai semua alat saya. Anda mau beli alat apa saya belikan. Bagi hasil 50-50, semua sistem online. Nah, ini saya mau kasih gambaran itu konsep kesehatan yang kita punya, karena Jakarta kan barometer. Sehingga orang tidak perlu ke Penang, ke Singapura. Ya kalau dia masih, ya misalnya kayak tua saya, dia agak alergi nih kalau pengen berobat di Jakarta atau di Indonesia, Singapura, itu haknya dia. Itu berarti orang-orang yang memang tidak mau. Tapi minimal orangnya kita bisa merasakan alam pelayanan yang sama. Kalau soal perasaan tidak enak, itu relatif. Kayak teman saya kan dia bilang, orang kaya-kaya, saya nggak suka Lamborghini, kenapa agak keras? Saya suka Ferrari. Itu soal perasaan dia saja. Itu perasaan dia. Tapi buat rakyat biasa aja, naik kijang aja udah senang. Nggak usah pikirin mobil gitu. Nah, itu yang kita ingin ke taraf ini. Kembali ke persoalan kita hari ini, saya berpikir kita harus temukan satu konsep uang. DPRD kami itu menolak memberikan 50.000 per orang per bulan. Kita kali 4,7 juta, waktu itu saya tidak tahu berubah nggak. Karena tahun depan kan berubah lagi di DPRD kan. Habis pemilu berubah kan. Politik apa gitu. Tapi paling tidak saya masih di sini nih kalau tidak digusur turun gitu kan. Saya masih bisa sampai tahun 2017. Nah, ini BPJS akan jalan 2014. Nah, saya yakin partai-partai juga akan mikir selama kita sosialisasinya baik, kerjanya baik, ini akan mempengaruhi kursi di 2014. Nah, idealnya kami Jamkesda, saya sudah meminta 2,5 triliun. 2,5 triliun lah, 2,75 triliun untuk 50.000 PMPM tadi, untuk 50.000. Mereka hanya dibatasi, waktu itu ketua ada sewa maksimal 1,5. Kalau itu ngomong begitu. Nah, kalau 1,5 ada hutang 300, 1,2 saya itu kalau itu pas BPJS 23.000. Nah, itulah dasarnya dia 23.000. Nah, sekarang persoalan pasti Bapak Ibu tanya kan, kalau 20.000 gunakan permen ke sini, kami tolak. Langsung tolak. Nah, sekarang kita mesti tutup, Askes
Dengan 23.000 mau tidak mau kita harus coba sekarang. Tapi bukan menggunakan tarif jam kesda juga Bu Yunita 50.000, pasti kita tewas kali dua. Nah kita menggunakan CBDS ya ingat CBDS itu ya, CBDS itu ya, CBDS. Nah kita mau gunakan itu. Nah sekarang Askes teriak ini tidak sesuai dengan konsepnya BPJS. Nanti BPJS mau ke sana kan? Nah, kalau sudah ke sana, maksud saya kalau nanti jam kespas kita mau mengarah ke sana, ya kita lakukan. Mau udah tahu ke sana, ngapain bapak masih di sini gitu Pak? Maksud saya gitu Pak. Kan lucu gitu loh Pak. Bapak sudah sadar kecuali bapak memang ngotot nggak mau ke sana kan? Ini yang saya maksud Pak, bukan kitab suci nih Pak. Orang kitab suci aja kita masih cari-cari pembenaran Pak, ayatnya kita tafsir-tafsirin sendiri kok. Iya, udah pembenaran kan begitu kan? Saya juga cari-cari kita pembenaran kan. Jadi maksud saya ya jangan sampai PD Askes ngotot mau Permenkes terus itu. Dan saya kira Permenkes juga udah mengarah ke situ juga kan ke depannya. Nanti DKI itu kan jadi contoh selalu di muka Pak. Sama seperti saya tentukan kebutuhan hidup layak. Permen tenaga kerja transmigrasi itu dia membuat kebutuhan hidup layak, surveinya lucu. Dia survei tahun 2012 dari awal tahun sampai Oktober saja. Padahal inflasi tertinggi kan di November Desember. Digunakan untuk dipakai 2013. Bapak Ibu itu. Dia bagi rata-rata Januari sampai Oktober saja itu sudah tidak adil. Karena kan Oktober punya harga harusnya memakai harga yang bulan terakhir. Karena pengalaman kita udah naik dan udah turun barang itu. Ini survei sampai Oktober udah dibahas. Ini November, Desember puncaknya inflasi. Kalau mau jujur harus pakai Desember terakhir untuk diukur. Ini tidak Oktober bagi rata dengan Januari. Di tengah lebih tidak cukup lagi. Terus dipakai buat 2013. Pada 2013 ada proyeksi ke depan. Pakai Desember saja tidak cukup gitu. Karena ini Januari sampai Desember lagi kan ada naiknya Desember. Ini pun dibagi rata-rata lagi proyeksi. Jadi tetap buruh tidak cukup. Nah saya potong itu. Saya tidak potong. Wah saya diprotes habis dari Kadin segala macam. Ini kamu melanggar peraturan menteri. Saya tidak potong. Jadi saya bikin aturan baru kemarin di sini. Pokoknya DKI kebutuhan hidup layak dihitung rata-rata sampai Desember diproyeksi ke depan. Dihitung proyeksinya. Nah itu baru dihitung. Saya bilang ini pun buruh masih toleransi. Proyeksinya bukan Desember. Karena susah itu dia bulan naik dibagi rata proyeksinya. Ketemulah angka itu. Jadi 1,9 kebutuhan DKI itu asli kebutuhan kira-kira kecuali ada inflasi yang terlalu menyolok kebutuhan di DKI. Jadi lebih kurang tepatnya itu kalau kita mau lebih fair lagi sampai Desember. DKI ini kebutuhan hidup layak dengan 60 komponen itu 2 juta kira-kira. Orang baru pas benar itu 2 juta. Tanpa cicil rumah cuma nyewa. Berarti itu nyewa rumah sama biaya listrik semua 500.000. Jadi kita sewa rumah rusun seperti itu. Nah transport tidak lebih dari 10%. Sekarang masih jauh. Dia mesti kerja dekat. Kalau seperti itu dia pas. Tapi sekolah dia tutup pas-pasan. Dia boleh bayar uang muka segala macam. Sakit tidak bisa sama sekali. Karena komponen tak boleh. Nah jadi kalau Askes udah mengarah ke situ, ini kami yang punya uang Pak. Kami maunya ya apa tadi? Inasi. Susah banget. Kalau PT Askes tidak bisa, saya mohon maaf, saya mungkin akan batalkan dengan Askes ini Pak. Jadi tidak jadi menjadikan DKI sebagai uji coba untuk BPJS. Dan saya akan bicara bahwa negara kita tuh ngimpi mau jalankan BPJS kalau menggunakan tarif seperti ini gitu loh. Tapi kalau Bapak setuju gunakan itu langsung dengan segala konsekuensi kita ya Bu Yunita ya, uang kita konsekuensi kita. Saya jujur aja Pak, saya tertarik sama Askes bukan karena
Karena ini ada harapan saya di seluruh Indonesia itu ada jaminan kesehatan, sehingga anak-anak kita kemanapun sekolah, kemanapun berlaku. Itu impian saya. Saya orang pulau. Kenapa saya foto dengan Askies? Maka saya bisa jamkes dengan uang saya. Penduduk sedikit. Tapi orang-orang saya itu suka merantau, kerja di Sulawesi, di Kalimantan, kuliah di luar pulau. Kalau dia sakit bagaimana? Orang tuanya kirim uang dan pas-pasan. Sakit mau pergi jenguk, dan uang dari mana? Makanya saya guide PT Askies. Ya sekarang saya lebih terobsesi lagi. Kalau seluruh penduduk Indonesia kemanapun, apalagi Jakarta kan. Kalau di jalan orang yang nyasar di Jakarta pun tidak boleh KTP DKI pun, kalau dia ada masalah kami mau bantu. Nah ini soal itu. Nanti rumah sakit sepakat ya, kalau itu masih bisa ya. Nah ini pagi ini itu sebetulnya. Nah sekarang yang kedua yang ada masalah. Pemerintah kasih kita jamkes masih digawat tadi Pak. Bapak Ibu. Yang harga itu 15.500 itu loh. 1,2 juta orang by name by address. Jamkes Mas. Kalau kita lakukan model ini tentu orang DKI pakai yang DKI lebih untung. Tapi 1,2 juta ini uangnya tidak bisa kami klaim juga Pak. Mubazir masuk negara. Nah, saya sudah minta ke Profesor Akmal, tolong uang itu sebetulnya dipakai untuk orang yang masuk ke Jakarta tanpa KTP. Dia tidak mau. Tapi ada namanya nih Askies. Maksud saya itu kita jalan kayak model di Belitung Timur itu loh Pak. Dulu saya di Belitung Timur. Saya mainnya begini ya Pak Askies. Tidak perlu cetak kartu. Kenapa? Kalau ada mainin by address pusing saya. Mereka kartunya kan boleh cetak pelan-pelan dan pakai. Kenapa? Saya hanya bayar 50%. Karena di Belitung Timur ada orang kaya bisa bangkrut, ada orang miskin bisa jadi kaya. Begitu dia gali-gali lubang lagi tanam pisang, dia ketemu timah, kaya dia lagi mendadak. Begitu dia dapat timah bangkrut, akhirnya dia jual lagi ke mobil. Jadi kalau disurvei pakai mobil motor, tidak kena. Banyak orang punya motor segala macam, itu jadi berhutang sama bank karena timahnya bangkrut. Makanya saya gunakan patokan asal masuk lewat puskesmas dan mau dirujuk di kelas 3, dia berarti tidak mampu. Karena orang yang mampu tidak ada yang mau. Di Belitung kita bangun banyak sekali ruang VIP yang disumbang perusahaan. Itu isinya orang kampung. Dan kita bikin model villa-villa, tata luas. Kenapa? Dia merasa rekreasi, satu keluarga datang tidur sambil masak. Dan dia bayar itu VIP. Dia bayar, kayak kotis-kotis begitu. Dia bayar. Jadi RSUD itu untung besar. Kita punya kelas 3 semua kasih AC. Supaya nggak nipas-nipas. Makanya saya bisa tahu, kenapa? Siapa yang mau 8 ranjang berusin satu kamar mandi? Sebelah terang-terang lagi, aduh pusing. Saya kalau ke kelas 3 saya pusing mau datangin siapa Pak. Saya mesti datang satu-satu ranjang gitu ngecek. Tapi orang kampungnya tahu Pak itu. Jadi itu standar. Jadi kalau kita bisa lakukan sistem ini, nah saya ingin kalau sampai pusat tetap ngotot Pak, tidak mau memberikan jaminan khusus non KTP Pak ya, DKI Pak ya. Kan banyaknya orang datang pemulung Pak ya. Dia Bapak jangan khawatir kalau dia bisa bikin pengakuan dia dikenal 5 tahun 10 tahun oleh tetangganya segala macam. Dukcapil kami sudah siapkan formulir, kami kasih dia KTP. Khususnya bisa dapat rumah susun, ada kerja di KPN, kami kasih KTP. Bagi kami penduduk bertambah urbanisasi tidak menurunkan ekonomi. Selama yang datangnya punya uang dan punya skill, keterampilan. Bukti kita mau turis begitu banyak. Jadi salah konsepnya, karena mau 30 juta orang tidak masalah. Yang penting kita siapkan semua pengolahan air limbah, masih ada pengolahannya, punya air minum, punya rumah tinggal yang rumah susun apartemen yang murah di tengah kota, yang kita tidak boleh jual, hanya bayar, bukan sewa, hanya bayar uang restribusi. Ya, rumah susun kami itu tidak disewakan sebetulnya, itu hanya bayar restribusi. Bapak punya apartemen juga bayar IPL kan? Nah, artinya sama sebetulnya, dia tidak perlu beli. Selama ada di Uni kita kasih KTP. Nah, yang tidak punya KTP yang baru datang bagaimana? Pekerjaan yang susah. Nah, saya harapkan rumah sakit mau kerjasama. Kita tidak ada KTP, dibantu kemanusiaan. Yang bayarnya apa?
bayarlah pakai jangka Jamkesmas itu, PT Askes. Bisa nggak tidak PT Askes lakukan itu? Mining by interest-nya saya kalau dia tidak mau robah, ya kita beragak bodoh aja. Yang penting kita bayar. Jadi maksud saya begitu ada yang non KTP DKI, mau tidak mau Bapak Ibu bantulah yang kecil ini dengan versinya uang Jamkesmas 1.500. Kan DKI kan ada 1,2 juta jatah. Bapak pakai itu Pak, untuk bantu. Nah, sehingga begitu ini jalan 6 bulan, waktu September Pak, saya akan bicara dengan kawan-kawan di Komisi 9 September, kita bisa kasih pada DPR RI menyatakan bahwa 15.000 itu tidak bisa kalau kita semua mengarah ke dinasti Wididis tadi, kita akan bicara. Sehingga 2014, waktu menyusun anggaran APBN 2014, kita sudah mengarah yang swasta semua blok. Itu harapan saya, seperti itu strateginya. Jadi sekali lagi begitu tidak ada KTP, manfaatkan data itu. Nah saya inginnya uang itu tidak by-by-nya disumbangkan saja ke Jamkesda sebagai tak terduga. Tapi kelihatannya mungkin DPR ada susah. Ya sudah, kalau tidak mau ya namanya kita pakai Pak. Sama seperti saya di Belitung Timur dulu lakukan. Begitu tidak ada nama, saya tidak mau tahu, bantu saja. Jadi orang-orang yang kampung datang ke Belitung kerja sakit, orang Jawa sampai Belitung sakit, masa mau dikorbankan? Dulu adik saya tuh dia di rumah sakit ya. Sekarang dia jadi bupati mana? Dokter jadi bupati dia. Dia bilang gini, oh jadi protes. Dia bilang jawabnya sederhana sekali. Emangnya orang Jawa bukan orang Indonesia? Siapa pun sakit, RSUD terima. Soal bayar nanti kita carikan. Kalau sampai tidak ketemu lubangnya, kita carikan dari dana bantuan manapun. Nah maksud saya Askes tanggung dulu pertama. Dengan yang jatah 1,2 juta haknya orang DKI tadi untuk yang tambah KTP. Ini Pak, ini untuk supaya kita bisa bertemu nih Pak. Ya saya kira kalau ini bisa jalan, tinggal satu lagi untuk rumah sakit swasta. Kita ingin Bapak tidak melihat dia punya KTP atau tidak. Yang dilihat itu rujukan. Kalau untuk orang tidak kondisi terbilang. Kalau online kami belum jalan, kita baru on mulai yang 119 ya. Rumah sakit vertikal sudah bagus sekali. Sudah bisa kita cari sendiri. Ruang ini mana kosong, mana sudah ada masuk vertikal. Nah itu bisa kita online kan. Ya kalau ibu tidak kelihatan, nanti tolong SD, jadi catat telepon, kami mau sambungkan dengan internet supaya linkkan ke Jakarta Authority itu ke dinas kesehatan atau ke Jamkesda. Jadi Jamkesda bisa tahu posisi, ibu juga bisa tahu posisi. Semua rumah sakit punya posisi. Jadi ketika ibu mau merujuk, ibu bisa tahu dia ambulan yang ngantar pun ke yang terdekat. Saya pikir seperti itu. Kalau bisa kita lakukan. Sudah saat ini. Sudah. Bisa ya. Rumah sakit dulu. Sudah. Oke, itu bagus. Nah, jadi langsung orang bisa tahu peta ini. Tinggal kita posyandu, kita perketat. Itu tidak mungkin anak kurang gizi itu tiba-tiba kurang gizi. Nah, yang kalau itu, terus satu hal lagi untuk rumah sakit yang memang kelas 3-nya bagus, dia bisa terima orang bagus. Kalau sampai kita bisa hitung-hitungan. Dulu kan kita kasih kesempatan yang 75%. Itu ada kerjasama dengan kami. 75% kelas 3, kami hibahkan alat. Nah, kalau memang swasta, kami akan pertimbangkan ketika memang Bapak banyak menerima kelas 3. Kalau sampai Bapak bisa kasih tahu kami Bapak rugi. Rugi nih Pak. Ya pasti rugi tidak banyak kan, tidak banyak juga. Ada kerugian. Bapak ada alat yang rusak, Bapak masih minta hibah. Bapak kirim surat kepada kami akan pertimbangkan hibah. Saya kira bisa itu lah. Swasta juga bisa itu. Selama bisa buktikan pelayanan kelas 3. Nah kita akan bikin lah semacam angka. Ibu layanin berapa orang segala macam. Nah kita bisa pakai pos lagi hibah untuk bisa kita bantu. Nah kita akan coba evaluasi. Nah sehingga kita betul-betul swasta, pemerintah, rumah sakit dan vertikal,
kita ini jatuh. Nah, saya mungkin hari Minggu diundang ke IGD-nya RSCM nih. Hari Minggu, hari Sabtu saya mau ke sana. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, RSCM banyak hibah, teman-teman saya hibah. Air mata itu betul-betul full dari saya lihat aja. Gitu. Kita banyak teman-teman yang mau bantu. Nah, tapi yang penting sekarang kita sama-sama tidak ada lagi orang sakit ditolak. Itu yang penting. Jadi kalau sampai tidak bayar pun kasih tahu kami. Kita masih ada pos ini, kita kan cari lah. Pokoknya jangan sampai ada orang tidak dilayani. Tapi ini juga butuh komite medis. Ini penting juga. Misalnya contoh gini, saya suka layani dulu ya. Saya 13 tahun urusan gitu di Jakarta itu. 3 tahun terakhir, 2000 sampai 2003. Belum 2000, pas habis peristiwa Mei 98, ya, 99 ke atas itu sampai 2001. Saya sering sekali ke rumah sakit ngurusin orang kelas 3 sama ICU yang tidak ada uang. Nah, saya temukan begini, kejadian keluarga sama keluarga ini miris, tapi itu manusiawi dan fakta di lapangan. Ketika bapaknya atau ibunya atau orang yang sakit itu dinyatakan dokter, sebenarnya dia cuma hidup dari mesin di ICU. Dan dari ICU swasta bisa 3,5 juta, 5 juta per hari. Keluarga sudah berunding untuk memutuskan terus atau tidak. Uang kan susah. Itu sering sekali terjadi di tengah mau meninggalnya orang yang mereka dekat. Itu keluarga itu berantem mulut. Karena ada yang memutuskan sudah cabut saja, nggak sanggup lagi kita. Tapi ada yang memutuskan terus mau tanggung tidak mau tanggung terus. Ini fakta. Nah, fakta kedua yang saya alami, bapak saya kena kanker lever. Teman saya, ini orang kaya sekali, bapaknya juga kena yang sama. Sama-sama kena. Bapak yang meninggal, bapak saya yang meninggal. Kita nggak ketemu, kita ketemu satu hari di hotel di Grand Melia. Dan tadi bapaknya juga sudah meninggal. Iya. Gimana? Saya bilang saya cuma bisa sampai bawa ke Cina. Bawa Cina terus saya bawa kembali. Nggak sanggup lagi, bapak saya jangan habiskan uang, nggak mau ditolong. Tapi ya si teman saya ini, dia bawa bapak itu keliling sampai ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika. Sewa pesawat ini masih terbang dengan ketinggian tertentu, kecepatan tertentu. Sampai bapak di Tokyo itu mau loncat dari rumah sakit yang begitu tinggi. Orang sakit kena kanker lever dipaksa pergi terus. Bapak bilang nggak usah stop. Itu karena dia merasa dia kaya, dia harus tolong. Nah, dia bilang gini sama saya di depan rumah sakit sampai tunggu mobil kita datang. Lu yang benar, dia ngomongin. Kenapa saya benar? Saya bodoh sekali. Bapak saya itu menderita sekali sampai meninggal. Dibawa terbang situ orang sakit, kamu sakit. Kamu yang benar. Nah, saya juga menyesali kenapa? Bapak saya mau makan rujak, mau makan gado-gado, saya tidak boleh karena ada kacang. Katanya tidak boleh. Padahal saya kasih aja makan, udah mau makan apa udah kasih. Nah, saya juga. Nah, saya mau menggambarkan kenapa? Ketika seorang masyarakat DKI tahu ada jaminan dari kami semua, tentu dia akan menuntut bapaknya sudah tidak bisa ke rumah sakit dan benar dokter kan ada kabar kondisi yang sudah tidak mungkin lagi kita obatin misalnya gitu ya, udah pasti lewat kan nggak mungkin dipaksakan apa terminal apa state ya, nggak mungkin lagi gitu. Tapi keluarga pasti akan memaksa kita untuk terus. Nah, makanya kami butuh komite medis kerjasama para dokter. Jadi dokter swasta jangan haji mumpung nih DKI ini yang bayar nih. Nah, kami juga butuh audit medis. Jadi orang cuma mau belek operasi tangan di lokal tuh di bius lokal, bius total. Wah, itu bahaya. Atau ada dokter juga yang kurang ajar, oknumnya ada yang kurang ajar. Ini barang dari PDF misalnya tuh spiral apa lah atau ring apa gitu, 150.000 misalnya. Kalau dia jual 250.000, kita mungkin masih ya kita toleransi. Tapi ini dia tambah 1 nol, diskon 15%. Banyak begitu. 1,5 juta tambah 1 nol kan, 150.000. Lalu dia diskon di 1,3 juta. Apa ya kasus-kasus yang mesti apa istilahnya operasi itu ya, masuk ICU karena habis operasi gitu banyak. Kalau kamu tidak mau bayar rumah sakit, saya tidak mau operasi. Rumah sakit
panggil saya masih oknum dokter ini, dia pun coret-coretnya tidak mau ada kwedansi yang jelas. Rumah sakit jadi beban, seolah-olah untungnya besar. Bapak Ibu paksa mainkan pajak juga. Nah kalau itu terjadi, saya mohon maaf saja, bukan mengancam. Saya sudah kerjasama sama kantor pajak, dirjen pajak, sama PT ATK. Sampai arus dana dokter itu kemana, dia pakai kemana, saya bisa tahu. Saya tinggal bikin surat, pengen tahu dokter A punya transaksi di seluruh Indonesia, dia kirim luar negeri kemana, biaya hidupnya kemana, PBB dia bayar berapa, saya dapat. Lalu dia transaksi seperti itu, saya kejar pajaknya sampai habis. Saya tidak peduli, saya kejar habis. Tapi kalau dia tidak mau melakukan seperti ini, ya saya tidak mau ganggu juga. Karena ini semua umum melakukan kecurangan pajak. Saya tidak kosong nasionalis. Maksud saya begini Pak, Bapak masih bilang sama dokter-dokter, Anda mau cari untung silakan di VIP, super VIP silakan. Karena memang harganya khusus. Jadi kalau dokter visit bukan baik hati, wah dulu orang tua saya tidak mengerti, dokter baik ya, datang terus pagi sore datang, pagi sore datang. Begitu saya lihat yang visit ada biayanya. Visit ada biayanya. Waduh gitu, pantas presiden tidak ada visit terus. Tapi kalau kita di VIP, super VIP, waduh, apa suster datang, wah ini dokter datang, wah langsung, wah enak ya, dokternya ramah-ramah baik yang itu, dihitung. Oh maksud saya hal-hal ini juga di kelas 3 tuh, ya wajar saja gitu. Karena itu kan memang bagian dari sosial juga. Maksud saya itu yang penting kita duduk. Tapi sekarang bagaimana misalnya si BPJS tadi ternyata si pasien ini sudah mentok ini. Dia butuh obat yang melampaui. Menurut dokter maka ini bisa sembuh nih kalau kita uji coba dengan obat ini kita lakukan bisa di Cikini waktu itu ya. Ingat waktu itu ya. Yang kanker itu masih coba. Saya nggak tahu sembuh apa enggak, saya nggak tahu. Perbaikan. Perbaikan ya banyak yang kasus itu ya. Saya di BBM, saya bilang oke, kalau gitu, nah kasus seperti itu kami keluarkan dana. Maka itu Jakesda harus bikin satu macam pergub lagi. Ketika komite medis mengatakan bahwa ini harus diteruskan dengan obat paten yang ada uji coba ini, kita bayar. Jadi Askes harus tahu, kita harus bayar. Kenapa? Karena ini dalam rangka kita belajar. Kalau kasus ini terjadi seluruh Indonesia, katakan BPJS jalan. Nah ini kita bisa ngotot waktu di Komisi 9 di DPR RI dengan Menteri Keuangan. Bapak punya data, minimal 6 bulan punya data. Kalau Bapak mulai Maret ini Pak, ada 6 bulan punya data untuk kita berdebat. Kita bukan berdebat kira-kira 23.000 cukup, 500.000 cukup, dulu 6.000 cukup. Kita tidak bicara itu, kita bicara angka, semua ada data. Ada kasus seperti ini, kasus itu akan banyak. Lalu bagaimana misalnya Bapak bilang Jakesda uangnya habis? Ya tentu kami akan minta ke DPRD, kita bisa berdebat di situ. Tapi kami ingin ini betul-betul habisnya itu karena memang kebutuhan. Bukan karena rumah sakit menaikkan sengaja, ini DKI ini, kita membatnya ini, kelas 3 ini. Kalau itu dilakukan, kami akan audit Bapak dari sisi medis. Dan kami teruskan kami akan kejar pajak Bapak habis-habisan. Saya udah pikir dokter paling takut sama pajak sama hasil. Termasuk saya pengusaha semua orang takut. Semua orang takut soal pajak. Jadi itu yang kita kejar. Nah, dan kita serius untuk ini. Kamu semua bisa kerjasama. Rumah sakit yang nakal pun kami bisa cabut sudah izin. Kita bisa cabut, kita bisa batasi. Dan kita harap kalau dicabut dia akan menjual rumah sakitnya kepada rumah sakit yang lebih mengerti cari untungnya di mana. Jadi kalau kelas VIP silakan, kelas 3 haram hukumnya. Kelas 1-2 Bapak boleh untung, boleh buat impas, tunggu kami setelah Jakesda bisa menarik yuran. Itu yang bagi kita ya, kita arahnya ke situ loh, Jakesda disiapkan. Ya kan, untuk tarik yuran itu. Nah kami akan mendidik warga DKI. Kalau Anda mau kelas 1, Anda tolong store 50.000, auto debit saja dari bank. Nah kami mau mengarah ke situ.
baru nanti seluruh Indonesia bisa ada model. Itu dari saya panjang lebar, mohon maaf supaya kita tidak berdebat kusir lagi gitu Pak. Karena kalau saya lepas ke Bapak Ibu dulu pasti akhirnya jadi pasti berdebatnya macam-macam. Tapi kalau seperti ini, saya kasih Pak Askes dulu, Askes bisa atau tidak nanti Bapak Ibu. Itu kalau tidak bisa kita tutup rapat ini sampai nikmatin sarapannya. Terima kasih. Nah ini pun juga tadi sudah ditegaskan Pak Wagub tentang konsekuensi. Ya kita tetap berusaha walaupun dengan tarif inasi bidis output total PA dapat terkendali. Si pelayanan, manajemen kesehatan dan manajemen pengendalian dan semuanya tentu kita akan datang. Dan kemudian juga untuk BPJS ke depan memang tarifnya inasi bidis rencananya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Perpres 15. Dan untuk penerapan pola inasi bidis ini kita siap saja sebenarnya, tidak ada persoalan kita siap. Dan tentunya ini juga ada kemudahan juga bagi kita untuk percepatan koordinasinya. Dan tarif inasi bidis ini dapat juga kami sedikit informasikan ke Bapak. Jamkesmas sekarang sebetulnya sudah tarif bidis. Jadi akan sangat ini sekali. Jadi sudah tarif bidis. Jadi rasanya Jamkesmas yang besar. Jadi saya dapat ya mendahului nanti akan saya informasikan kepada Pak Ibu kami. Tapi dapat sebetulnya kita juga sudah diskusikan pola pentarifan ini. Pentarifan inasi bidis pun dapat kita akomodasi. Mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih Pak. Udah terancam bisa salin jiwa gitu Pak. Saya takut tadi. Izin Pak, satu lagi. Artinya nanti 1 Maret itu MOU dan langsung pelaksanaan kan? Ya, Pak Iksan kemarin masih mundur lagi Pak. Katanya 1 Maret itu MOU pelaksanaannya 1 April. Nanti kitanya yang verifikasi dan lain sebagainya. Itu Pak Iksan. Maaf Pak, tapi kemarin waktu Pak Dirut juga sampaikan ke kita kan untuk mempersiapkannya kita harus siapkan semua sistem kita di rumah sakit yang kita samakan. Kemarin kita sosialisasi sebetul dengan perantaraan UPT Jamkesda, rumah sakit mana yang ikut, asas prioritas kita siapkan dulu sistem kita di sana. Kita sekarang sudah mulai melakukan rekrutmen SDM, sehingga SDM yang akan ini kita sudah siapkan Pak. Sehingga nanti yang dimaksud Pak Dirut kami kemarin dengan Bapak, MOU itu karena kita sudah, ya mohon maaf Bapak sudah sering menyatakan 1 Maret, kick off-nya saja mulai 1 Maret, di dalam MOU itu 1 bulan baru PKS-nya Pak. Jadi 1 itu nggak apa-apa. Ya mungkin begitu kita gini aja. Kita mulai memberlakukan tarif CBDs per 1 Maret. Yang biasa, siapkan pergubnya. Gitu aja. Dan nanti PKS-nya April. Ya kita pola tarifnya sudah tarif itu. Maksudnya sudah terima ya. Ya per Maret sudah tarif itu. Enggak, kalau inasi bidis itu kan sebetulnya nanti kita mintakan soft copy-nya. Karena ya itu bisa kita mintakan. Langsung kasih aja kita tinggal ganti saja. Bisa kasih Dan angkanya. kita angka-angka masukin itu aja. Soft copy langsung di print out ke situ. Kan kita ada pergubnya kan obat ini. Langsung aja kita bikin pergub. Pergubnya emang gampang, kita lihat aja. Kita mengacu kepada inasi bidis itu kan. Pergubnya aja. Tinggal angkanya. Jika kalau nanti angkanya bergerak, itunya udah gak kumparan. Iya. Langsung aja mengarah, kalau saya disebutkan kayak kemana tarif-tarif tuh. Repot, langsung mengarah itu aja. Pakai ini aja. Jadi untuk pentarifan inasi bidis ini kita di Askes untuk Jamkesmas ini untuk pesertanya kita legalisasi. Pentarifan inasi bidis itu soal yang bisa kita dapatkan. Kita akan bantu Bu Yudita nanti untuk memberikan. Kita biar Paris ada mulai jalan tarif itu aja saya kira. Ya enggak repot tidak uangnya. Gimana Bu Yudita? Untuk yang tarif inasi bidis bukannya itu merupakan apa namanya sistem ya Pak ya? Ya, sistem. Benar untuk itu kan sistem itu harus dipasang di semua rumah sakit Pak, 92 rumah sakit. Mau tidak mau ini dalam ya yang swastanya Pak, swasta belum. Ya kalau belum kita kasih aja ada soft copy-nya. Tinggal mereka install aja. Ya, misalnya begini, kalau sistem
stiker pasang. Kalau dia ngambil obat di luar itu kan ngeblok, nggak mau ngeprint aja, itu aja bedanya. Nah sekarang untuk manual kita pakai cara saling percaya saja. Dia tetap gunakan list yang sama. Kalau sistem kan cuma ngeblok, kalau dia nakal mau ambil obat yang lain tidak mau keluar aja. Boleh. Jadi untuk tarif CBGS ini Pak, sebetulnya pola tarif Pak sudah include obat ya Pak. Jadi sudah include obat. Sudah include obat. Kemudian Bapak kalau boleh saya usul, kenapa tadi kick off kita Maret? Sebetulnya itu kita punya soft copy aplikasi Dinas CBGS itu yang Askes akan tanam dengan rumah sakit swasta yang ada yang akan kerjasama untuk PT dan Kesda ini, supaya savingnya kasir juga nanti Ibu ditanya 1 Maret cari-cari soft copy di auditnya nanti kan takut gitu ya Pak ya. Kalau pandangan saya biar nanti kita siapkan, jadi kita kick off 1 Maret ya. Kemudian tarif CBGS ini kita siapkan di masing-masing ini 1 April kita sudah mulai ya. Jadi per grupnya pun untuk 1 bulan bisa dilakukan ini penyesuaian. Jadi artinya 1 Maret sampai 1 April itu masih yang seperti biasa saja. Kita udah dikejar wartawan terus Pak. Kalau bisa jangan 1 bulan. Enggak, kalau sistemnya belum jalan. 2 minggu bisa nggak Pak? 2 minggu nanti saya pikir bisa Pak. 93 rumah sakit itu. Kita kan 92 dikurangi kan rumah sakit vertikal 22 udah punya. Udah punya tinggal 70 rumah sakit kecil-kecil kok. Enggak, rumah sakit yang lain. Enggak apa-apa lah, saya pikir kita seperti biasa aja. Toh yang penting bagi wartawan, bagi masyarakat, dia sudah mulai dilayani. Tidak apa-apa. Sebetulnya kita kasarnya tanpa akses juga ada jalan. Tanpa akses juga ada jalan gitu. Ya kan, cuma kita kan ada niat buat BPJS nasional aja sebetulnya. Klaim Pak, kaitannya dengan klaimnya itu Pak. Makasih. Bayarnya akan lama. Makasih yang waktu saya dari RSCM. Sebetulnya Askes sudah punya pengalaman menggunakan Dinas CBGS dengan PJKMU. Se-Indonesia mungkin hanya RSCM yang menggunakan, karena waktu DES kami menolak dengan tarif Askes tanpa cost sharing itu. Jadi ketika itu kami terus terang saja minta pengertian Askes karena tarif RSCM cukup tinggi, jadi supaya juga ada selektivitas daripada pengiriman. Jadi sebetulnya pengalaman Askes menggunakan Dinas CBGS sudah ada kalau belum di RSCM, baik dari mulai kepesertaan maupun penagihan. Hanya, nah ini minta maaf Pak Isa, saat ini saya nggak ngerti, sampai saat ini tuh PJKMU tidak pernah dikasih aplikasi untuk kepesertaan, sehingga penulisannya manual. Jadi misalnya nulis kepesertaan itu dengan manual angka, sementara kita kan harus menginput, karena orang tuh terburu-buru antara 1 dengan 7 beda, 8 dengan 9 beda. Jadi mohonlah untuk kepesertaan ini diperhatikan secara computerized. Jadi tidak manual, sehingga tidak ada penumpukan orang hanya untuk menulis secara manual. Itu satu. Yang kedua, terus terang saja saya tidak bisa menyatakan bahwa Dinas CBGS itu dikuasai penuh oleh Askes, karena kemarin kita udah coba. Askes sangat terbiasa dengan paket 1 dan 2A, 2B dan sebagainya. Saya juga jadi hafal juga karena ngurusin itu juga. Tapi Dinas CBGS Askes kurang menguasai Pak. Jadi ada baiknya mungkin bisa mengekspor ke pengalaman di RSCM tentang PJKMU. Nah, untuk buat informasi buat Pak Wagub, jadi dalam tarif ini ada 3 macam. Salah satunya itu cash mix. Dinas CBGS menggunakan cash mix. Cash mix itu adalah sistem pembayaran dengan 1 episode, dari mulai masuk sampai pulang atau meninggal. Dari mulai sampai untuk rawat inap, sedangkan untuk rawat jalan itu sampai mulai masuk sampai kunjungan selesai. Nah, masalahnya di sini memang beban terbagi 2 antara provider kami sebagai penyedia jasa untuk mengefisiensikan dan juga dengan pembayar, dan hal ini adalah pemegang dana ataupun sebagai payment. Dan masalahnya Dinas CBGS sekarang itu baru Dinas CBGS 301, jadi mohon sekali rumah sakit belum ada. Saya juga bantu National Cash Mix Pak Wagub, jadi mungkin informasi juga. Jadi ini ada Dinas CBGS baru, di mana manaknya sendiri belum menyesuaikan dengan Dinas CBGS baru. Jadi manak yang berlaku itu masih manak 2012. Sementara Dinas CBGS sekarang sudah Dinas CBGS software 3.01. Nah, di mana ada perbedaan persepsi antara manak 2012 dengan Dinas CBGS baru. Karena itu di forum ini kami juga minta kebijakan Pak Wagub. Kita masih menggunakan manak 2012 maksud kami. Karena belum ada petunjuk untuk software 2003.01 ini. Nah, di
Software 301 ini kita hanya diakomodir hanya 4 alat kesehatan khusus, yaitu implan, spine dan non spine, kemudian spine dan non spine, implan, kemudian juga ada jantung, dan satu lagi adalah untuk pompa kerasi. Sementara di Magang 2012 itu ada sampai 12 negara khusus, termasuk IOL dengan double implant, protesis dan sebagainya. Jadi di forum ini kami minta kebijakan Pak Wagub supaya menggunakan dinasti dengan Magang 2012. Lebih baik itu berarti ya? Iya, jadi kami mohon Kenapa yang 2013 lebih parah dari 2012? Nah gini, saya juga ikut ngitungnya. Jadi gini, minta maaf Pak Wagub, ini mungkin dua institusi yang berbeda. Jadi ketika kami menghitung dengan dinasti sekarang, seluruh rumah sakit termasuk rumah sakitnya Dr. Andini Fatmawati, kami menghitung dengan tarif tahun 2009. Tapi diketok palukannya itu 2012, di launchingnya di 2013. Jadi ketika ini sudah di-upgrade tarifnya dengan aplikasi 2013, sesungguhnya itu adalah break-even point di tahun 2009-2010. Nah, jadi ini ada sedikit ke belakang 3 tahun. Nah, sementara Malang sekarang ini sudah tidak boleh lagi meminta tambahan additional claim untuk IO, kemudian pompa double implant untuk hemodialisa, protesis untuk orang-orang yang rekonstruksi dan sebagainya. Sehingga kita lihat di lapangan itu akan tumbuhkan antara launching duluan dengan market yang masih belum di launching. Nah ini seperti itu. Nah di forum ini mohon penjelasan agar tetap menggunakan market 2012, karena di situ kami dibenarkan untuk menagih di 12 barang habis pakai khusus plus 3 obat utama, hemofili, onkologi dan thalassemia. Itu harganya mahal sekali. Dan kalau itu bisa disetujui, mungkin itu akan sangat membantu rumah sakit. Tapi kalau itu tidak disetujui, rasanya perhitungan kami di RSCM dengan dinas sedikit saja itu di titik 60-65% dari biaya dari tarif rumah sakit kami. Jadi itu mohon sekali penjelasannya. Dan minta maaf Pak Wagub, kalau di cashless itu kita tidak bisa membanding apple to apple. Kalau di paket itu kan satu one day accommodation itu untuk 1 hari room rate-nya itu ada 6 paket. Jadi kita mesti lihat dulu nih tarif yang dipakai. Dan saya emang studinya itu, jadi saya agak-agak detail ngomongnya. Jadi di tarif paketnya Asdes 1 hari itu ada 6 komponen Pak Wagub. Yang pertama hotelnya, yang kedua dokternya, mau dokternya 1 kah ataukah sampai 7. RSM nggak mungkin 3, biasanya di atas 5, sama lah dengan Fatmawati. Dia mau tindakan pasti ke paru, jantung, anestesi dan sebagainya, ke bedah dan sebagainya itu ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah nursing supply. Yang keempat itu adalah barang farmasi dasar seperti squid, itu sudah tidak boleh tagih lagi. Dan yang kelima itu adalah lengkap yang sangat dasar. Dan yang 6 itu otomatis makan dan minum si pasien ya untuk tempat tidur. Artinya 250 juta per paket Asdes itu sama sekali di bawah-bawah tarif rumah sakit manapun termasuk RSCM. Nah, untuk cashless kita membandingkannya itu dengan 1 episode dari mulai pasien masuk sampai meninggal atau pulang. Nah, kami juga di forum ini yang pertama kali kami mengusulkan kalau ini sedikit dipakai. Yang pertama kali saya mau izin Pak Direktur, ada Direktur SM kami. Yang pertama kami mau mengizinkan adanya kebijakan memakai manat 2012. Saya khawatir mungkin dirasakan Pak. Yang kedua kami juga mengusulkan adalah yang pertama tadi tentang manat 2012, yang kedua adalah untuk pasien-pasien dengan saya sebenarnya euthanasia yang sangat tergantung dengan ventilator, itu minta kebijakan sampai seberapa hari dia bisa kami cover dengan dinas digis kebijakannya, dan selanjutnya itu kita hitung sebagai half day payment, jadi sebagai setengah hari pembayaran. Karena tadi Pak Wagub sudah ini mau diterusin, pasiennya nggak mau. Kita kadang-kadang kalau di ICU sering bilang resep itu aja antara Injil atau Quran, karena sudah nggak tahu lagi kalau kita cabut dia meninggal, kita teruskan argo jalan terus. Sementara itu dibayarnya 1 episode dari pihak Wagub, dari
keluarlah. Jadi semua efisiensi itu menjadi beban rumah sakit. Nah, karena itu di forum ini kami minta kebijakan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kebijakan tentang pasien-pasien yang euthanasia, yang dicabut, meninggal, tidak dicabut, atau diarah. Jadi kita sepakatin dinas psikis ini berlaku hanya apakah untuk 1 bulan. Nah, itu kita hitung sebagai tarif setengah dari tarif rumah sakit misalnya. Ataukah untuk tarif-tarif tertentu misalnya kasus-kasus yang panjang perinatologi. Ini sepsis yang seperti kasus yang sekarang ada di RSCM. Itu semua itu sudah hampir setahun pasiennya. Itu sama sekali tergantung paru-parunya dengan ventilator. Sampai homeschooling di tempat kita itu ada 1 pasien. Jadi itu nggak mungkin dengan CBGS lagi. Teori yang CBGS itu biasanya untuk akut ataupun untuk kronik tapi semi, tidak untuk long life diseases gitu loh Pak. Jadi dalam forum ini saya mungkin dengan izin Pak Direktur 2 hal yang kami izinkan memohonkan. Yang pertama itu tetap menggunakan mandat 2012. Jadi kita diperkenalkan dengan additional claim dengan 12 BLKP dasar plus obat hemofili, onkologi dan talasemi. Yang kedua kami minta kebijakan untuk long life diseases ataupun untuk kasus euthanasia ataupun ketergantungan ventilator itu mohon di cut off sampai 30 hari. 30 hari berikutnya kita bisa hitung dengan fee for service dengan setengah harga. Itu saran kami mungkin mewakili teman-teman semua yang punya kasus seperti kami, karena RSCM adalah rujukan nasional. Jadi yang udah parah itu masuk ke kami sudah tersier dan kuartier, kadang-kadang amoxicillin udah nggak mempan, terpaksa memakai tingkat yang lebih tinggi ciprofloxacin ke atas sehingga biayanya menjadi lebih tinggi. Itu Pak Wagub saran kami, mudah-mudahan yang kami sampaikan pengalaman dari kami bekerja sama dengan Askes. Dan satu lagi mungkin Askes bisa minta ke ke SP2JK tidak hanya software daripada Kesmik saja yang dongle dan juga perhitungan data berupa, tapi tolong juga minta software untuk klaim penagihan. Itu akan akses feedback balik, maaf Pak Aksan. Nah dari Askes selama ini kalau kami menagih, kami nggak tahu yang diterima berapa, yang ditolak berapa, yang ditolak itu apanya yang salah. Kami nggak bisa lagi menagih ulang. Jadi kalau dengan software klaim P2JK yang saat ini dipakai, kami akan sangat gampang. Jadi yang ketika yang merah itu, tertolong merah, oh ini masalahnya apa, kita rumah sakit tidak akan rugi. Jadi setiap pasien pasti diikuti dan pasti termonitor apakah dibayar atau tidak. Kalau tidak, kami tahu salah kami di mana. Jadi 3 hal Pak Wagub di forum ini kami sampaikan. Yang pertama itu menggunakan mandat 2012. Yang kedua itu adalah mohon klaim yang menggunakan klaim software dari P2JK, dari verifikator independen. Dan yang ketiga, mohon sekali perhitungan untuk long life di ICU asma. Penyakit yang lebih dari 30 hari di ICU itu bisa dikat dengan dinas psikis di hari ke-31 dengan fee for service dengan pembayaran setengah dari harga rumah sakit. Itu syarat kami, mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman seluruh masyarakat. Terima kasih. Saya tadi kalau long life, kalau kita diamkan kemudian bebannya cukup. Beberapa kali kita ketemu dengan RSCM itu tagihan-tagihan yang di luar batas seperti itu yang kita nggak bisa bayar gitu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi tadi Bapak sampaikan audit medis maupun medis itu kita butuhkan Pak. Di yang terakhir Pak, RSCM itu kan sebenarnya strata 3. Jadi itu semuanya diperiksa. Nah padahal kita hanya butuh misalnya separuh pemeriksaan. Nah yang seperti itu tuh membutuhkan biaya yang juga budgetnya tinggi. Kalau saran kami Pak, nanti puskesmas itu kita benar-benar kita bikin timnya, sehingga nggak mudah lagi merujuk ke RSCM, tetapi harus betul-betul RSCM juga bertanggung jawab. Kalau sudah ke RSCM ya harus biar betul-betul jangan dilempar-lempar lagi. Kasusnya kan kayak tadi malam Pak, kita juga betul-betul. Nah kemudian strata 3 yang kami butuhkan kebijakan dari Pak Wagub itu satu RSCM, kemudian kedua jantung harapan kita, yang ketiga rumah sakit ibu anak harapan kita. Nah ini maunya strata 2, saya nggak mau Pak kalau strata 2, mau kita adalah strata 3 ya dengan hari ini strata 3, sehingga mereka itu rujukan terakhir. Kalau dia sebagai rujukan terakhir, rujukan yang keduanya siapa? Sehingga kasus bayi-bayi prematur kemarin nggak lagi tuh operasi sampai sekarang kan jadi bulan-bulanan. Yang kita bicara dengan Profesor Akbar kan, yang vertikal kan strata 3. Iya. Yang 2 kan di RSUD, RS11 ada. Ya. Nah, Jadi ada kerjasama itu kan itu contohnya yang perempat. Sudah Pak. Hanya kemarin yang
UPPJ itu adalah satu unit untuk penjaminan di RSM. Selesai di sini. Kita punya unit 24 jam Pak waktu. Jadi tidak ada masalah dengan penjaminan selama 24 jam. Kami punya unit after working hours itu di dalam unit gawat darurat. Pengalaman kami sebetulnya kami membuat unit UPPJ 24 jam itu untuk menangkap pasien-pasien di luar Jakarta. Jangan ini pesawatnya di atas jam 4, jangan sampai di RSM jam 8, jam 2 malam dan sebagainya. Tapi kenyataannya begitu, saya mau klarifikasi ini. Pasien yang datang ke UPPJ 24 jam adalah pasien DKI. Karena dia menghindari verifikasi yang sangat ketat di dalam jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kita bukannya menolak, kalau sudah masuk IGD kan tidak boleh menolak. Jadi kita harus biarpun false emergency atau true emergency, kita tetap harus ada cure di situ. Jadi kami tidak menolak, tapi kami kembalikan lagi rujuk balik ke RSUD tempat domisili si pasien. Akibatnya apa? Jadi kunjungan kami lihat severity 1 di RSM itu di angka 62%, severity 2 itu di angka 22%, severity 3 itu hanya 18%. Karena memang mereka menggunakan kesempatan itu di luar jam kerja. Akibatnya yang kita sasaran dari 3-4 sebetulnya itu hanya di angka 18 sampai 20% saja sasarannya tempat severity 3 dan severity 4 di RSCM. Jadi data yang kami punya. Sedangkan selebihnya sebagian besar itu masyarakat Jakarta menggunakan celah itu Pak Wagub. Kami tidak boleh menolak dengan perintah dari baik direktur maupun pemerintah. Tapi mereka menggunakan celah itu untuk menghindari verifikasi yang demikian ketat di jam kerja. Akibatnya security kami menjadi turun security 1. Itu yang patut terjadi. Terima kasih. Cara solusinya bagaimana? Solusinya diperkuat, sosialisasikan di depan diperkuat. Bukan, maksud saya solusi ini. Orang manfaatnya langsung ada di ya, kita apa harus RSUD kita juga setiap 24 jam. Kita memang sudah 24 jam Pak. Nah, ini kan tidak ada masalah begitu ditolak RSUD ini tidak bisa. Jadi kalau kita buat satu patokan, RSUD tidak bisa terima orang kalau bukannya dari puskesmas. Selama ini sudah Ada berjalan. langsung gitu lah. Diskusi kita waktu itu Ya, diskusi itu ya. cuman kecuali masuk dari IGD, nah itu yang digunakan. Betul, sama kasus RSUD kita, semua juga sama. RSUD kita di Koja, saya semua tuh, dia sebetulnya tidak terlalu parah, Pak. Dia semua orang, dia sebetulnya bisa ke puskesmas punya berobat ini. Tapi dia sengaja datang ke rumah sakit itu ke IGD. Dari Rumah Sakit Fatmawati. Jadi apa yang disampaikan dari teman-teman dari RSCM itu persis sama seperti di Fatmawati sebenarnya. Apalagi di Fatmawati Jakarta Selatan belum ada rumah sakit daerah langsung di Fatmawati. Nah, yang upaya yang kita lakukan, kita setiap bulan mengundang dinas kesehatan dan mengundang rumah sakit terkait yang selalu merujuk ke Rumah Sakit Fatmawati bagaimana kita sosialisasi dengan sistem rujukan bahwa ada penyakit-penyakit yang berurusan di Fatmawati. Mungkin kebijakan ini juga Pak Wagub akan instruksikan kepada level di bawah kita adalah ada sekian diagnosa yang tidak boleh dirujuk. Karena di Rumah Sakit Fatmawati 150 sampai 200 yang masuk gawat darurat, itu 50% itu tidak harus di Rumah Sakit Fatmawati seperti di RSCM tadi. Itu seperti level 1. Itu yang kita terima. Nah, kalau kita mau istilahnya rujuk balik bahwa ini bukan di Fatmawati, kita akan balikan. Tetapi tetap tidak akan diterima dan tidak ada sarana. Nah, jadi kita perkuat mutu layanan kita mungkin di bawah, lalu SDM-nya sampai kita menawarkan ke rumah sakit dan puskesmas bahwa bagaimana kalau kita seperti sistem hospital sekiranya dilakukan oleh rumah sakit vertikal lainnya. Kalau memang tidak ada dokter spesialis, oke kita kontrak. Bagaimana? Sekali seminggu saya kirim dokter ke situ. Kalau di situ ada kamar operasi, ada ruang perawatan, dokternya saya kirim. Atau dokternya yang datang kita didik di Fatmawati seperti itu. Nah, saya kira tidak akan selesai kalau soal pembiayaan saja, tetapi sistem rujukan memang kita harus tetap dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada diagnosis yang kira ada 197 Pak. Ada 197 atau diagnosa yang sebetulnya dilayani. Jadi ada, kalau nggak salah ada juga kajian ada sekitar 250 diagnosa yang tidak boleh dirujuk ke seperti indikasi ke Fatmawati itu harus ketat Pak. Selama itu tidak ketat memang tugasnya saya kira
Kemudian dengan ketentuan ini maka yang sudah saya persiapkan untuk presentasi juga saya tidak perlu lakukan. Kemudian kalau sudah masuk kepada tarif inasi bijis, tentunya rumah sakit yang 92 melayani KJS baru 22 yang punya sistem, itu berarti 70 yang belum punya sistem. Maka apakah memang bisa dilaksanakan hal ini per 1 Maret gitu? Kalau memang itu membutuhkan kita menginstal segala macam ininya, ketentuannya, kemudian rumah sakit dari ISIAM ini memang anggotanya rumah sakit vertikal, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, rumah sakit keagamaan, rumah sakit BUMN. Jadi kami tidak hanya rumah sakit swasta saja, jadi memang semuanya ini semuanya ada di bawah naungan perhimpunan rumah sakit cabang DKI Jakarta. Jadi yang namanya memang jadi ISIAM. Oleh karenanya sistem rujukan juga kita butuhkan yang lebih jelas, karena itu tadi kalau 197 diagnosa tidak bisa hanya bisa ditangani oleh puskesmas. Yang kami terima sekarang banyak adalah teman-teman semuanya dari rumah sakit pada saat kami rapat kemarin adalah dari puskesmas langsung kirim ke rumah sakit. Jadi semuanya masuk ke emergency memang akhirnya dengan rujukan tersebut, kecuali konsultasi dokter spesialis. Jadi itu yang memang oleh karenanya mungkin terkacauan di baik di RSCM maupun di rumah sakit vertikal lainnya seperti itu. Jadi kalau sistem rujukan ini semakin baik, akan kita juga semakin mudah menangani pasien-pasien KJS. Itu yang saya ucapkan terima kasih semuanya. Jadi sudah jelas, dan kita semuanya mudah-mudahan rumah sakit di Jakarta ini juga berlaku jujur untuk kelas 3, karena memang terus terang kelas 3 itu selalu tarifnya adalah subsidi. Jadi kelas 3 itu adalah tarif subsidi, sehingga kalau menggunakan 416 itu memang jauh di bawah. Sehingga kalau dengan inasi bijis, karena saya sudah melihat gambarnya pernah dipresentasikan oleh tim inasi bijis Kementerian Kesehatan, itu cukup memadai. Tapi satu juga tambahan, jangan gara-gara inasi bijis, jadi kita juga jadi mau hemat biaya, jadi pelayanannya juga ya itu juga sebetulnya ini satu pihak kita loss, orang juga sembarangan kan. Dan satu pihak juga suka akal-akalan juga gitu kan. Jadi kena paket sekian hari, orang belum mesti pulang, ya suruh pulangin. Karena kan uangnya kan sudah kita kantongin, jadi ngambil untungnya di situ. Itu juga jadi akhirnya semua kembali ke soal niat rumah sakit. Tapi kalau ada komitmennya ini, saya kira dinas kesehatan sudah kerjasama dengan FKUI dan RSCM. Kalau ini bisa jalan kan dengan Fatmawati juga bisa deh. Sebagai tambahan, Pak Wagub, sebenarnya kontrol untuk rumah sakit kita sudah punya PPK, jadi pedoman praktek klinik. Di situ kita sudah semua dokter dan semua SMF di departemen di rumah sakit, misalnya khusus buntu, dia berapa hari dirawat, itu ada. Jadi controlling pakai situ aja, itu sudah pasti sudah ada. Ya, yang penting asosiasi sama kita bersama ini mau jaga. Saya yakin di mana-mana yang namanya nakal itu masih kecil dibandingkan yang benar. Tapi kalau yang benar dia tidak peduli untuk mengasih tahu, ini yang terjadi di lapangan. Tapi kalau yang kita lebih baik, yang baik ini ngawasi yang tidak betul, asal sampaikan saja, kita hukum. Baru dia lama-lama mulai kapok. Jadi oknum dokter yang nakal juga kapok, yang rumah sakitnya juga. Kan kita harus akui banyak sekali rumah sakit swasta itu dijalankan juga seperti dagang di gelodok juga banyak loh Pak. Jadi otaknya itu seperti dagang, ya dagang aja, dia nggak ngerti konsep rumah sakit. Jadi itu yang terjadi, dia beli barang. Saya udah terlalu tahu banyak lah Pak. Itu juga kita mesti sama-sama jaga. Jadi kita bisa tadi Pak sebelum saya. Terima kasih Pak Bu. Dinas Bijis. Sebetulnya kami dari swasta itu penentuan tarif cash di Dinas Bijis aja dari swasta itu masukan terhadap cash ini masih sedikit ya. Jadi dari tarif itu masih terlalu kecil kalau ya, pemerintah aja tadi masih agak berat ya. Apalagi kita di swasta itu udah sangat sulit tarif itu untuk masuk ke kita. Jadi mungkin kita dari swasta ininya mungkin tetap ada ditambah cost saving juga. Jadi mungkin datangnya agak telat ya Pak. Bapak agak telat ini Pak.
Ya, jadi Bapak datang agak telat, itu udah selesai Pak, itu tidak menggunakan tarif kaskus lagi Pak. Iya, bukan tarif inasi bijis. Inasi bijis itu kami di swasta itu masih agak berat karena itu terlalu kecil juga gitu loh Pak. Betul Pak, makanya saya bilang Pak, kita begini aja Pak. Kita pikir dari diskusi, kami sudah bilang yang paling ideal itu 50.000 per orang per bulan. Dan kan fakta pemerintah saja 23.000 kan gagal turun ke 15.500. Ini fakta. Nah kami masih tetap bertahan di 23.000. Dengan segala konsekuensi bisa saja meleset ini. Bisa saja kami juga tidak cukup. Tapi inilah pembelajaran 6 bulan untuk bangsa kita. Ya kita udah bicara di bangsa Indonesia, di Jakarta aja sebetulnya. Sebetulnya itu kita menjalankan jaminan kesehatan ini mau berapa sih per bulannya gitu Pak. Nah itu kita mau lakukan. Nah sekarang misalnya swasta mengadakan keberatan, ya kita uji coba aja, kita tidak bisa kasih dulu, Anda harus jalankan dulu sampai nanti terbukti. Baik tadi kan kelapa, terbukti saudara ruginya berapa. Kalau sampai tampung ruginya berapa, saudara kalau punya alat rusak pun ajukan hibah sosial ke saya. Saya akan kasih hibah untuk alat saudara yang membuat Anda merasa rugi gitu. Itu yang kami tawarkan di DKI. Tetapi sebaliknya kami juga akan ketat sama rumah sakit swasta yang cuma cari untung. Karena yang kejar pajak Anda sampai dokter-dokter Anda itu kejar habis. Ini juga kasar kita bicara. Kami akan bangun terus rumah sakit kelas 3 yang banyak. Rumah sakit kami tidak kalah dengan swasta. Silakan lihat rumah sakit Tarakan dan macam. Ini soal manajemennya nanti. Kalau kami sudah titik itu, Bapak akan bangun sendiri nanti. Saya akan bajak dokter Bapak semua ke saya. Saya bagi 50-50. Swasta cuma bagi 10. Saya bagi 50-50 keuntungan. Saya akan bajak Pak. Makanya saya bilang ini, saya minta bantu swasta, rumah sakit swasta. 6 bulan ini Anda harus coba. Anda harus coba baru bisa bicara. Tapi Anda juga masih fair. Kita semua Anda kan ada vertikal, semua hitungannya ada. Kosnya apa yang mau diperiksa ada. Yang dirujuk ada. Yang mesti ditolak komen 240 semua ada. Jadi bapak-bapak di swasta juga jangan aji mumpung. Jangan tidak perlu diperiksa. Kita ngomong jujur Pak. Ibu saya, kita orang tua ada yang sakit tidak datang. Banyak sekali swasta itu tidak perlu diperiksa, suruh periksa. Banyak sekali obat yang tidak perlu juga dikasih. Nah ini yang maksud kami, kita harus hitung yang fair gitu Pak. Harus yang adil. Ini yang mau ditangani yang mana. Nah kalau kita bisa sama-sama diskusikan ini, nanti kita berdebat Pak. Kita bikin forumnya tiap 2 bulan berdebat. Kalau kita bilang 6 bulan, tiap 2 bulan kita berdebat. Jadi Bapak kasih cost sharing Bapak. Bapak terima pasien berapa? Bapak sebutkan ini apa? Kita ada komite medis yang memutuskan. Bapak nggak benar nih. Harusnya Bapak tidak perlu kasih tindakan itu gitu loh. Kenapa Bapak kasih tindakan? Terus bisa sekarang kita bicara oknum dokter di swasta. Barang PBS 150.000, dia tambah 1 diskon 15%. Ditanya mana kami? Itu gimana? Banyak loh Pak. Terutama yang operasi-operasi ya mesti pasang macam-macam. Pen 150.000 apa? Misalnya diberikan jutaan. Ada kabar, nah itu seperti apa? Lalu rumah sakit swasta mengelak. Ini oknumnya kalau kami tidak mau setuju, dia tidak mau melakukan operasi gitu Pak. Ya sudah, jadi kami gini aja Pak. Jadi bukan mau ngancam Pak ya. Rumah sakit swasta, kami tidak bisa tolerir sekarang. Setelah kami sudah tolerir, kami rombak tarif semua, kita sudah rombak. Ini pun sudah bisa ada titik kelemahan. Saya tahu swasta mainnya juga Pak. Yang kita dibidis itu pasal gitu Pak. Jadi orang belum sembuh pun apa dia mainkan sekali lah, bisa macam-macam lah cara cari untungnya lah. Untuk menangkan paket kayak ikut tur aja gitu. Ikut tur dia lewatin 1 malam tidak nginap tapi tidur di bus. Gitu kan. Saya semua ikut tur kan begitu kan. Kenapa murah? Cek dulu kemana perjalanannya. Nginapnya di mana sampai? Di bandara nunggu beberapa jam gitu. Itu kan cara-cara untuk supaya paketnya itu untung dia. Nah rumah sakit yang tangkap lakukan itu. Saya tahu itu lakukan. Makanya sekarang maksud kami ini kalau kita mau mulai April. Sebetulnya kami ingin Maret. Kenapa? Karena September sudah ada pembahasan anggaran APBN di DPR RI. Biasa Oktober sudah ketok palu. Kalau dimulainya April belum siap, kita hanya punya 5 bulan untuk nilai. Tapi
agak sedikit kurang gitu bagus. Kenapa? Karena mungkin orang juga euforia datang kan. Nah itu sudah saya antisipasi dengan kick off-nya KJS itu di November sebetulnya. Kenapa kami kick off November? Karena kami perkirakan ada euforia orang datang. Karena bakso saja orang penuh. Kalau bakso setiap hari lebih penuh. Bakso setiap hari. Kalau bakso setiap hari 1-2 bulan saya mulai, saya sudah tahu beda bisa telat. Makanya saya sudah waktu kita paksakan launching November. DPRD marah-marah sama saya semua. Marah-marah, belum siap. Bukan sudah siap ya, saya ingin mengukur supaya euforia yang bakso gratis ini turun 3 bulan. Kan mulai turun kan? Saya pengalaman lakukan ini. Kasih bakso semua puskesmas. Memang kita mohon maaf sama pegawai puskesmas dengan teriak. Kalau bakso sebulan sekali semua oke. Kalau bakso setiap hari sampai sakit dokternya. Makanya kita bilang harus perbaiki gajinya semua, tunjangan. Ya kita mohon maaf dan terima kasih lah kepada puskesmas yang di terdepan kami bekerja luar biasa. Nah, kan kembali soal swasta Pak. Saya jujur saja kebijakan kami sudah buat. Jadi kita akan ikutin yang RSDM yang pakai apa yang 2012 tadi pandang. Orang pemerintah paling banyak singkatan. Ya, saya pertama kali jadi pejabat mesti hafalin singkatan. Jadi Malak 2012 kita pakai SKS. Ini ya kan karena yang lebih baru salah kan gitu kan. Yang lebih baru ya tidak kurang. Nah, soalnya kita kalau pengennya kita pakai yang lebih bagus. Jadi kita mau ini. Kata soft copy kalau bisa rubah kita ikutin yang versi aja yang bagus. Software PJOJK harus diminta dipasang supaya jelas. Tagihannya kita mau cepat. Termasuk software klaimnya Pak. Iya, software klaim itu PJOJK klaim ya. Ya, jadi ada dua, ada software cash mix-nya di cash mix center Kerja Cash. Yang kedua ada software klaim di P2JK. Ini beda asli sama yang biasa nih harus lakukan ini. Supaya yang paling penting rumah sakit juga kalau bisa langsung hari itu minimal besok sudah ditransfer uangnya, ini juga cash flow bapak-bapak itu juga enak. Itu yang penting. Kita semua buka ya Pak? Iya, kita sistem membuka. Kita bayar membuka saja lebih baik sistemnya. Kasih uang buka, kasih uang membuka 2 bulan 3 bulan. Ya, jadi tidak ada. Tapi hutang lama kita lupakan urusan negara ya. Urusan negara kan urusan negara. Kita ada siap dari uang untuk bayar. Apa juga orang dagang. Kalau bisa tawar-menawar kan kita. Dia jadi ganteng. Saya udah tahu pasti harus teriak. Saya dari tadi waktu datang saya udah bayangin ini mukanya udah muka pelotot. Pasti ini wabuknya bukan kurang ajar pasti ribut ini. Pertanyaannya Pak, kalau modul itu belum dipasang di rumah sakit kami, gitu, kita pakai apa? Ini Sementara kita masih gunakan seperti Jamkes dan soalnya modul ini nggak semudah, nggak secepat itu gitu. Bukan 1 bulan pasang. Ya, pakai 1 bulan pasang. Kalau sampai sistem itu belum ada, minimal tarifnya sudah sama. Kalau itu belum terpasang, hanya agak menyulitkan Bapak untuk tahu kenapa ini ditolak. Tapi itu saya kira dalam 2 bulan juga bisa, paling pelan 2 bulan juga terpasang. Yang penting kan, yang penting kan tarif ini dulu. Nah sekarang ini jadi susah dengan swasta kan tidak menerima tarif ini. Kalau Bapak tidak terima tarif ini, Bapak mau terima yang mana? Swasta mana yang Bapak klaim? Karena Siloa dengan yang asli saja dia terima. Makanya kami mulai mengizinkan Siloa mau bangun berapa rumah sakit, mau 11 siapapun kita kasih izin aja. Kelas 3-nya juga sudah 50%. Kelas 3-nya juga besar dan rumah sakit juga mewah. Makanya saya bilang Pak ini bisa bersaing loh Pak tadi. Terus rumah sakit pendidikan, dia mau KRT berapa kami kasih los, saya mau kasih hibah. Kita bilang UGI, mau kita rumah sakit Mustopo segala macam kita mau support. Nah supaya apa? Intinya kami ingin jumlah rumah sakit cukup. Nah ini sama seperti kalau dokter-dokter kadang-kadang ya. Misalnya dokter luar negeri mau datang, orang Indonesia jago di luar negeri mau datang praktek, bantu, ditolak dari asosiasi dokter. Kenapa? Karena bersaing. Maksud saya tidak apa-apa kalau bersaing. Tapi ketika orang mau
yang jadi penuh. Ini nyawa. Nah sekarang kita kembali ke swasta, Pak. Mbak sampaikan kepada anggota yang menolak, silakan tolak, Pak. Kami tidak bisa maksa. Silakan Bapak tolak, tidak usah ikut program ini. Karena kami yakin ini sudah lebih bagus daripada jam kerja, Bu Yudita ya. Jam kerja bayarnya lambat, ini bisa bayar lebih cepat. Tapi kalau ternyata ada yang mau keluar dari kerjasama ini, masuk swasta, kan kami tidak berkomentar, silakan keluar. Kami tegas di sini, silakan saja, tidak usah kerjasama. Kami akan manfaatkan yang vertikal yang ada, khusus yang Fatmawati. Kalau sampai tidak ada RSUD di sana, kemungkinan kalau ada memenuhi rujukan 250 poin tadi, ada bantuan sistem hospital segala macam, ya bisa rujuk ke mereka. Begitu angka itu sudah tidak ada, ya mesti dirujuk ke sana karena tidak ada RSUD. Tapi untuk swasta yang keberatan, nah kami tidak keberatan, Bapak menolak, Pak. Jadi kita justru mau menghitung. Kalau kita jalankan ini di DKI, berapa swasta yang tolak? Karena kalau ini dijalankan di nasional, berarti semua asosiasi swasta juga akan menolak. Ya itu yang kita akan hitung, Pak. Sebentar, sebetulnya kami tidak menolak, cuma hitungan kami. Nanti juga cashmate itu, menurut perhitungan kami itu masih ada yang perlu diperbaiki, gitu loh. Statement saya tidak menolak itu, gitu loh. Kalau berkenan mungkin ada hal yang harus dengan konseling juga di situ, terutama misalnya kami di maju. Sebenarnya tidak itu Pak. Kan gitu Pak. Tadi kan sudah sampaikan bahwa yang kemarin disurvei kan tahun 2009, lalu ketok palu 2012, berlaku 2013. Makanya berantakan. Nah kita nekat di DKI ini. Kita askes kita lewatnya untuk Ina CBDGs, sekarang kita terbalik. Kalau tadi kan hedge fund ke depan, sekarang karena ini lebih baik kita mundur, ikutin yang lama. Artinya apa? Kita di sini tuh bukan mau memaksakan peraturan. Yang nggak boleh dirubahkan kitab suci saya bilang. Ini kan aturan. Kalau aturan lama lebih baik kita ikutin aturan yang lama. Jadi kalau Bapak mengatakan ada komponen yang tidak baik, betul. Ada komponen juga yang lebih baik, Pak. Ini seperti di supermarket sudah harga itu, Bapak saya perhatikan. Jadi ada harga yang kadang-kadang dia puas suka. Misalnya kayak operasi apa jantung atau apa, beberapa dokter swasta mengatakan ini harga bagus sekali, tinggi gede bagus. Saya ketemu kok rumah sakit di Galing, bagus kata dokternya. Tapi memang benar ada yang ya sama kayak ke supermarket lah gitu kan, diiklanin TV harga 800.000. Wah kita datang Pak, bener-bener murah Pak. Itu TV saya cek betul-betul dia jual murah. Oke. Kenapa jual murah? Supaya Bapak lihat yang lain Bapak belanja ya sana tuh lebih mahal Pak. Ini tutup-tutup pas. Nah itu yang saya maksud Pak. Kalau Bapak mau semua lomba tinggi semua Pak, itu saya bilang kita mau 50.000 per bulan per orang itu Pak. Per orang itu belum bisa. Nah sekarang maksudkan saya yang sudah ada plus minus ini Bapak jalankan dulu. Nanti kita evaluasi. Ini kan saya bilang ini evaluasi seluruh Indonesia Pak. Jakarta jadi bahan uji coba. Kenapa Jakarta jadi uji coba? Karena Jakarta relatif semua rumah sakit swasta yang ada itu alatnya canggih-canggih dan mahal-mahal. Dan dokternya juga hebat-hebat. Kalau yang INSPDS dipakai di daerah, untung Pak rumah sakitnya Pak. Kenapa? Karena kemampuan kompetensi dokternya juga lebih. Datang satu dokter spesialis, kalau Jakarta datang 5, 7, bagi paketnya sama. Kalau di daerah kan satu. Makanya kami yakin kalau Jakarta bisa lolos, seluruh Indonesia mudah. Tapi kalau ini tidak lolos, ada dua pilihan pemerintah pusat. Dibagi daerah kelas rumah sakit punya alat apa, punya dokter spesialis berapa, dia harus bikin lagi program yang agak rumit ini Pak. Atau ya sudah Jakarta dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan daerah lebih untung lagi kan. Nah itu dua pilihan. Ini bicara lagi soal APBN, cukup atau tidak. Nah apa nanti semua sudah ada IKTP, semua rakyat harus didebet yang IKTP dan ada bank pembangunan daerah. Nah kita tidak tahu siapa presiden 2014 mau terima masukan ini atau tidak. Nah, itu maksud saya kan nanti Pak.
harus melibatkan rapat ibu. Kalau kita koordinasi tiap 2 bulan setelah ini jalan, nanti kita minta juga dari Kementerian Kesehatan ikut. Bahkan saya bisa minta UKP 4 ikut supaya bisa langsung lapor presiden. Jadi bagi presiden pun ini sangat berarti untuk kita lakukan. Jadi kita butuh rapat koordinasi. Kalau di sini memang terlalu kecil, kita minta ke ruang yang lebih besar. Nah, tapi kalau terlalu banyak juga repot, mungkin wakil-wakil mewakili. Nah, supaya cepat kesimpulannya, Pak. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi kalau memang ada yang menolak pun bagi kami sudah siap, Pak. Kalau menolak, kami memang sudah hitung, kami butuh 1,5 tahun bikin rumah sakit sebanyak-banyaknya, Pak. Termasuk puskesmas kami ada rawat inap sebanyak-banyaknya. Kami tidak pernah takut kurang dokter di Jakarta. Beda dengan Belitung, Pak. Ada rumah sakit, tidak ada dokter, Pak. Tapi kalau di Jakarta, Pak, rumah sakitnya lengkap, alatnya lengkap. Sore, malam, praktek, bagi hasil 50-50, Pak. Bapak kalah rekrut dokter dari kami, Pak. Nanti swasta sama kami, Pak, jujur aja. Kalau ada swasta mau sedang dagang-dagang kesehatan, lewat. Tadi kasih ditanya di villa di Bak Puncak, Pak. Saya mau kasih 80 buat penggarap, 20 buat DKI. Masa ada garap di hulu-hulunya di Puncak. 80 buat mereka, Pak. Kasih limit, kasih pupuk. Untung 80% buat Anda, kami 20%. Ini mau penggarap mana, bos mana, tuan tanah mana yang bisa kalahkan kami. Supaya penggarap kaya lain. Kami kan lakukan seperti itu. Jadi saya pikir ini untuk bukan yang ancam, jadi sekali lagi kami tidak niat untuk itu, Pak. Kami ini pemerintah, kami ingin semuanya untung. Tetapi kalau kami ditekan, swasta tidak mau lakukan, mohon maaf kami lakukan. Menjalani itu kami tidak lakukan. Kita bukan ancam. Untuk apa ada urusan swasta mencari untung dari? Kami sudah izinkan Anda untung di VIP dan super VIP. Kelas 1, 2 masih bisa untung kalau semua ikut asuransi. Kelas 3 Anda tidak boleh berpikir mau cari untung, tapi Anda jangan rugi banyak. Kira-kira begitu. Toh ada CSR juga gitu. Nah itu yang kami lakukan. Itu rumah sakit. Dia Bapak nggak usah pusing, kita usah denda. Dia menaikkan koefisien luas bangunan, mau berubah kan tanah Jakarta mahal. Ya kalau Bapak ngomongkan yang 3 lantai, 4 lantai, mau bikin 25 lantai, 28 lantai, kasih Pak. 100 lantai pun kami kasih kalau besar konstruksi oke. Tetapi tidak selama teknisnya oke. Nah jadi itu yang kami lakukan, Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf, Pak, kalau Bapak tidak puas harga, kita evaluasi setelah kita jalan. Tiap 2 bulan kita evaluasi. Nah, katakan 5 bulan. Saya kira di situ kita putuskan. Saya kira semua sepakat ya. Kita swasta dan saya kira kalian tidak setuju masalahnya. Oke, gini Pak, mungkin nih mohon bantuan ke Bapak juga ya. Kebetulan saya hari Senin itu baru dengar pendapat dan Komisi 9 dan Komisi 9. Saya juga melihat di DPR ini kan sudah sampai 1 tahun ini BPJS dibahas ya. Pemberlakuan tinggal 8 bulan aja masih mentah. Maaf aja kemarin itu dari Menteri Perekonomian dan Keuangan itu ngeluarin angka 15.500. Nah, makanya saya kira Bapak ini telah datang. Saya semalam sudah bicara dengan Menko Kesra. Nah, kalau Bapak bicara BPJS sama saya, Pak, saya ini di badan legislasi, Pak. Saya ini sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI, Pak. Bapak mungkin heran, kenapa saya bukan dokter, bukan Komisi 9, kenapa terlibat di sekretaris Kaukus, Pak? Karena saya yang menjalankan ini di seluruh Indonesia pertama kali di Belitung Timur. Yang konsep semi seperti ini, semua rakyat saya tanggung. Makanya saya mengerti sekali kesulitan ini. Itu juga kenapa saya ngotot di DKI, kenapa saya mau beli in-health segala macam. Saya juga ragu, Republik ini bisa ada jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat di 2014 kan? Sama pengalaman dengan Undang-Undang Nomor 40 SDSR tahun 2004. Amanat undang-undang mengatakan 5 tahun sudah harus terbentuk BPJS. Tapi yang terjadi Pak 2009 dilewatin saja Pak. Itu pun kami ngotot sama Rike sampai ngerahkan buru-buru untuk ke DPR sampai jam 12 malam. Itu pemerintah masih tidak mau ketok palu. Saya sampai dipanggil fraksi berapa kali. Kita tidak mau tahu harus ketok palu. Sampai jam 12 malam ketok palu. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu. Pas mau masa reses. Hampir jam 12 itu buru tekan karena sebagian orang menolak. Saya pun di demo dari
orangnya LSPK Ibu Fadila sih. Saya dipanggil ketika di demo soal saya mau ngotot Jakarta mau kerjasama dengan PT ASKES. Saya di demo. Saya dipanggil, saya datang ke kantor beliau. Saya terbilang tidak bisa. Kalau PT ASKES-nya brengsek, ganti dirutnya. Tapi sistem jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ini wajib hukum. Nanti kelihatan. Jadi waktu saya berdebat dengan Menteri Keuangan, saya bukan kira-kira kayak semalam sebenarnya saya dengan Menko Kesran. Menko Kesran ngomong begini, saya akan perjuangkan 17.000. Saya kira kalau tambah 2.000 lumayan. Ini bukan dagang gitu, bukan soal tambah 2.000, 3.000, bukan. Ini semua ada dasar hitungannya, Pak. Jadi kita tuh jelas, kenapa dulu 23.000 itu ada dasar hitungannya, Pak. Lalu kenapa? Nah, kalau nanti diuji coba ini tidak cukup 23.000, bukan berarti ya udahlah cincai lah dengan loncat lah 30.000 deh. Bukan cincai Pak, ini semua praktek, Pak. Tapi intinya kita ingin seluruh rumah sakit swasta maupun pemerintah harus bertanggung jawab soal kesehatan ini. Tapi dikasih tidak juga. Nah ini semua angkanya butuh kita try out. Dan ini Bapak bilang itu masih 8 bulan masih gelap. Memang DPR memang gelap kok. Bapak kira rapatnya kali ini datang sejam terus pergi gitu kalau yang mau jadi biar Pak. Itu masalahnya Pak. Datang fraksi ini si A. Sampai siang, sampai malam kabur dia. Datang lagi si B, besok pagi. Mentara nih Pak, karena saya pagi, saya 3 hari rapat itu pagi sampai malam Pak. Jadi saya sudah tahu yang datang seperti apa, itu masalah. Belum lagi yang datang tidak ngerti soal kesehatan. Bapak kira semua anggota DPR ngerti sekali soal PM soal ini. Tidak ngerti Pak. Banyak orang politik itu nggak ngerti. Kenapa 23.000, kenapa masih tidak ngerti dia. Kami di belakang aja kotor-kotoran Pak, ya dia ngerti. Masa 1 triliun tidak cukup? Bukan 1 triliun cukup, tidak cukup. Ini hitungan orang dan rumah sakitnya Pak. Dan makanya kami minta bantu Bapak tuh di situ gitu Pak. Jangan pakai otak dagang Pak. Selasa ini otaknya dagang Pak. Begitu lihat, wah ini jual di bawah modal, ini tidak bisa ini. Kalau ini di atas modal, ya diam aja gitu Pak. Nah maksud kami, sekarang bagaimana kita jadi supermarket gitu Pak. Kayak Carrefour gitu Pak. Ada yang mahal, ada yang murah, tapi nanti akhir tahun Bapak kelihatan untung atau rugi. Kalau sampai harus rugi Pak, kita adjust. Kalau sampai alat Bapak rusak, Bapak tidak mampu beli gara-gara nampung orang sekian, ajukan ke kami. Kami hibah Pak, kalau menurut kami itu masuk akal. Kami hibah sosial Pak. Kita tahun ini 2 ya rumah sakit. 14 miliar satu rumah sakit itu. 10 ya. Jadi alatnya beli. Nah, kita beli alatnya. Yang mau apa kita beli. Kita hibah. Jadi saya kira pemerintah, menurut saya Pak, menurut saya sih saya sudah cukup fair Pak. Cuma kadang-kadang ada kasar ya Pak, belum saya udah gergetan soalnya. Saya dari kecil saya udah ya saya kesel semua sakit nyari saya Pak. Nggak sanggup saya Pak bantu di rumah. Kendali mutu, kendali biaya ada di situ. Itu kuncinya. Nah ini yang susun mungkin ini buat teman-teman yang hadir di sini bahwa ini disusun sebenarnya oleh profesi dokter, mewakili profesi semuanya. Jadi satu diagnosa itu sudah dihitung. Kira-kira misalnya tipes itu cukup 5 hari, dia laboratoriumnya ini, obatnya ini, dan bayarnya begini. Gitu. Jadi kita masuk ke situ nanti tadi Pak Wagub sudah menyampaikan kita jalan saja dulu, lalu nanti perbaikannya kita masuk dalam tim. Karena ada tim sebenarnya dari tim Kesmik ini setiap minggu bertemu untuk evaluasi yang paling baik. Saya kira kita masuk ke situ saja. Nanti mungkin kalau untuk DKI kita bikin grup sendiri untuk kita fasilitasi bersama Kita ASKES. sepakati tiap 2 bulan saja Bu. Termasuk audit rujukan, audit medis, dan biaya. Jadi kita bisa langsung evaluasi. Ya kita siapkan di sini lah. Jadi saya terus sekali siapin makan siang sekalian kita mesti tuntaskan. Itu maksudnya itu Pak. Ya. Itu mungkin Pak Wagub jadikan usulkan Sepakati aja tiap 2 bulan evaluasi. Terus satu lagi ya, itu rumah sakit swasta maupun pemerintah yang semua sama jam ya. Ibu kan tahu kan banyak kan relawan saya datang belajar sok kenal sok dekat saya foto-foto. Jadi udah banyak sekali orang nih. Saya sih orang oke. Bapak Ibu mau duduk foto di kursi saya pun saya kasih kan. Saya berdiri saya berdiri di belakang saya pun kasih. Belajar dari Wagub. Dan saya orangnya tidak masalah. Tapi di ruangan saya itu saya tidak punya ruangan kerja sebetulnya.
rumah tanda tangan bikin suratnya aja tanda tangan. Jadi kalau ada orang menjual itu foto sama saya, memaksakan memasukkan orang tambah juga, jangan diladenin. Mau nama siapa yang peduli. Ibu saya pun kalau dia ngaku dari saya pun jangan dengerin. Tidak ada, saya ikutin prosedur semua. Jadi tidak boleh itu ada bawa foto-foto saya tunjukin. Nah kemarin lebih pintar lagi datang lagi pada saya, lebih pintar lagi nih. Dia sengaja beli Samsung yang putih. Dia minta tanda tangan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga orangnya sederhana saja. So tanda tangan minta tanda tangan, di handphone tanda tangan ini. Terus mau minta tanda tangan saya lagi. Nah ini dipakai sekarang untuk tidak bayar pajak iklan, untuk main, untuk menarik orang ngurusin surat menyurat. Jadi apa kita punya PNS terbiasa takut kepada atasan. Yang kata Beriti kan begitu. Nah kami sedang membangun satu sistem. Kalau kami salah pun jangan diikuti. Kita berdebat. Kita buka forum itu. Jadi tidak ada gubernur wakil gubernur memaksakan kehendak sebenarnya. Makanya ada yang forum pagi ini bukan mau untuk apa supaya kita berembuk. Tetapi juga bisa, Bapak Ibu juga bisa memaksakan kita mesti yang rasional, yang kepatutan gitu. Kita tidak pernah memaksakan. Jadi sekali lagi tolong jangan percaya siapapun. Ibu-ibu tahu kan ada beberapa yang ibu-ibu juga datang bawa dari ibu kita seolah-olah ini. Ya ngapain lewat dia ketemu saya mau BBM aja kita nggak mau. Kita mau BBM aja kan dia stok kan dia seolah-olah kalau mau ketemu Wagub itu mesti lewat dia. Padahal ruangan saya siapapun bisa masuk. Ini saya lagi drama di sini itu ruangan bisa penuh untuk aktivis nongkrong di ruangan saya. Jangan rahasia. Mau ketemu siapa saya kan setiap pagi datang bisa cegat saya. Jadi jangan percaya siapapun. Ini saya sudah bilang berapa kali sama PNS. Banyak yang soal tender segala macam. Katanya orang bapak. Ya untung kawan-kawan di PNS sudah cukup. Saya kasih nomor khusus ada BlackBerry. Jadi mereka tanya, Pak apa betul ini orang bapak gitu. Jadi masih juga terjadi di lapangan. Ada polisi saya bisa ditipu orang soal rumah susun 8 juta juga. Padahal polisi aparat kalau dia mau tinggal sampai keamanan di rumah susun kami kasih juga. Tidak perlu diundi. Tapi bisa aja tertipu juga. Karena persepsi kita kalau tidak jawab tidak mungkin lancar kan gitu kan. Nah itu masalah. Jadi ini penting. Saya ditanya di saat ini. Udah banyak mengeluh nih. Ada siapa ini katanya dia selalu bawa nama Wagub. Dia khawatir Wagub terlalu baik dan bisa menggunakan pihak. Jadi mereka BBM ke saya. Jadi curiga ada indikasi calo. Ya mereka dapat uang terima kasih. Karena bangsa Indonesia ini kita bangsa yang murah hati. Kalau orang udah bantu itu masih. Jadi banyak sekali oknum RSM bantu-bantu perusahaan itu dapat uang. Jadi sekarang kita mau potong semua. Tidak perlu lewat siapapun asal semua oke, ada rujukan masuk aja. Ini akses harus ketat sama yang bisnis. Saya kira itu ya. Lagi boleh kan? Silakan ada sekali-kali ini secara tidak itu satu penyakit atau dengan pemberatnya yang berikutnya. Setelah itu pasien sudah terjadi data itu akan masuk ke coding di medical record untuk di coding. Nah saya khawatir teman-teman yang belum terbiasa dengan diagnosis belum terbiasa dengan coding. Nanti ketika coding itu belum bisa, otomatis tidak bisa masuk ke softwarenya diagnosis yang dari Kesmis Nasional. Nah RSCM berusaha untuk membantu karena kami juga sudah melayani KJS walaupun sekitar 1.200 per hari. Jadi kalau memang ada rumah sakit yang ingin belajar mengcoding ataupun membelajar apa sih aplikasinya Inasidikis, silakan menghubungi kami, kita akan bantu untuk mentraining. Tapi jangan berbohong-bohong semuanya juga. Jadi mohon silakan menghubungi kami, kita akan bantu. Karena memang itu agak susah dengan Inasidikis. Ada namanya kode ICD-10, ICD-10CM. Itu misalnya EKG misalnya kodenya 72702. Misalnya opsin 0301 itu ada kode-kodenya Pak. Itu Pak Askes ini bisa nanti yang kamu ya untuk Yudita aja mungkin perlu kirim orang kita supaya video iya kesehatan rumah sakit kita telepon Bu Eka mana ya? Iya. Jadi trainingnya bisa mungkin per wilayah Jakarta Selatan misalnya bisa ke Fatmawati karena kita semua rumah sakit. Bu Eka ini turunan Jepang. Udah lainnya BDM. Bukan kebaca namanya ada Yoshida. Iya, jadi kalau misalnya di organisasi Pertanyaan lagi, saya ada rapatnya di satu saja, geser lagi. Iya. Jadi kalau memang rumah sakit swasta akan sangat tidak familiar. Itu memang ada step yang
Setelah itu maka semua step-step clinical pathway ataupun klinis itu dikodingkan dengan bahasa coding ICD NextCM. Itu ada kodenya sendiri. Dari situ dimasukkan maka keluar aplikasi yang menunjukkan dia boleh dinasti di secepatnya. Kita mungkin perlu mendaftar rumah sakit. Betul. Yes. Ya. Ibu diminta untuk kajian. Pertanyaan itu lebih besar. Ketemu satu lagi ya, saya mungkin Bapak bisa teruskan. Ya. Kan ini sudah kita ketemu kan? Sudah ketemu semua tadi kan? Saya mau pindah rapat Ibu, ngomong dulu satu lagi. Ya, silakan. Nanti kita BBM aja, ajarin saya. Terima kasih dengan pertemuan pagi ini dan sudah ada kesepakatan. Nah, saya yang mau ini kan, kami intinya rumah sakit yang selama ini melayani peserta GAPI DKI sebenarnya dengan terus melayani. Hanya kami mohon juga untuk kami memberikan pelayanan sebagai provider, tetapi masyarakat kita yang menerima pelayanan juga mungkin perlu diedukasi juga, sehingga kalau memang itu tidak kasus-kasus emergency, kami boleh dalam tanda kutip menolak itu supaya nanti ini bisa jalan untuk pengendalian biaya itu. Nah, kalau kami saja yang dimintakan untuk pengendalian biaya, tetapi masyarakat tidak diedukasi, itu nanti yang terjadi kami sebagai provider rumah sakit maupun puskesmas itu hanya mendapat bujakan. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat maupun kami sebagai provider dapat sama-sama melakukan yang terbaik untuk DKI. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Saya kira nanti kita mesti sosialisasi betul soal wilayah puskesmas itu Pak. Yang itu masukkan bentuknya dicatat sistemnya itu Pak. Hasilnya sudah ada sistemnya. Ya saya kira tolak saja. Cuma kalau yang kondisi parah ya sudah terima. Jadi kalau cuma datang alasan itu, ya lama-lama masyarakat akan mulai sadar kok. Namanya kita juga sama pers juga. Jadi gini, ada satu prinsip. Kita hanya ikutin konsep keadilan. Katanya bisa rakyat juga. Hanya satu, kita bicara keadilan. Ya kita jangan dipengaruhi oleh massa, oleh pandangan media. Saya tidak pernah lakukan itu. Dia mau 1000 orang, demo saya pun, saya telah ikutin keadilan saja prinsip. Jadi saya tidak mau tahu. Jadi kita jangan membela orang karena gara-gara tuntutan massa. Dia bisa. Saya terima kasih. Kalau harus berapa ketiganya? Kelas 3 di rumah sakit Karoles 36%. Saya kira kalau 75% boleh lakukan sumpah. Saya permisi kan. Terima kasih banyak. Iya sebetulnya udah lama diusulkan gaji kepala daerah harus naik dari kepala bank. Tapi kalau naiknya gaji kepala daerah harus ada pembuktian terbalik. Jadi jangan sampai lagi gaji udah naik masih main izin tambang, izin sawit 2 miliar, 3 miliar, masih terima-terima gratifikasi. Makanya kalau kepala daerah mau dinaikkan gajinya harus berani diperiksa juga biaya hidupnya berapa, harta yang dia punya berapa, dan pajak yang dia bayar berapa. Kalau itu melebihi tidak wajar, ya sita buat negara. Tapi kalau dipaksakan itu bagus. Kenapa? Kalau tidak, orang yang jujur, profesional yang baik, tidak ada yang mau jadi kepala daerah. Mau hidup dari mana kalau cuma gaji begitu kecil? Beda dengan Jakarta ya, untung ada upah pungut yang besar, ada PBB. Kalau daerah yang kecil bagaimana? Ya kita bisa. Orang profesional digaji 50 juta, 150 juta kok. Kenapa kita tidak berani? Nah kalau pejabat yang korup, bupati yang korup, kepala daerah yang korup, 150 juta sebulan juga dia tolak. 1 tahun cuma 1,8 miliar, dia 1 tanda tangan 3 miliar, dia mana mau? Nah makanya saya bilang naik gaji boleh, tapi lakukan pembuktian terbalik harta pejabat. Yang mau terima ini ya, jangan sampai kasus gayus terulang. TK punya anggota dan TK. Pak, jadi kalau balik lagi. Ya yang sekas-sekas itulah, maksudnya jadi kan terbukti kan bagus. Gitu. Pak balik lagi ngomongin masalah gaji kepala daerah. Kalau seandainya jadi naik
naik itu semua kepala daerah harus diperiksa. Kalau misalnya ada Enggak, bukan itu saya bilang. Kalau mau naik mesti bikin ke depan. Jadi kan mulai misalnya pemilihan kepala daerah berikutnya baru berlaku, bukan sekarang berlakunya gitu loh. Bisa seperti itu. Nah kalau yang mau ikutin itu, ya kamu kira-kira saja. Kalau kamu koruptor, ya kamu jangan jadi kepala daerah, jangan diperiksa. Itu adalah rekonsiliasi nasional. Jadi mantan koruptor silakan nikmati masa tua Anda, tapi Anda jangan nyalonkan diri lagi jadi kepala daerah. Biarkan orang-orang yang punya hati melayani, yang profesional digaji untuk melayani rakyat. Anda yang mantan koruptor cuma mau nyolong-nyolong saja, ya istirahatnya tenang sampai tunggu kembali ke alam baka, kira-kira gitu.